seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Oke. Di mana nubuatan itu dalam kitab Yeremia? Yeremia itu kan perjanjian lama. Iya. Matius sedang mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia. Tolong berikan saya ayat nubuatan ini dalam kitab Yeremia. Aduh, aku mau buka lagi. Itu kan ada sampai kitab-kitab. Oke. Sampai kiamat, jungkir balik Anda cari dalam kitab Yeremia tidak ada nubuatan ini. Apa yang disampaikan tadi itu? Dia kan nabi saja, Nabi Yeremia kan. Yang disampaikan Matius mengutip nubuatan kitab Yeremia. Dia berkata, maka terpenuhilah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Dengan narasi yang sudah dibacakan Kreston tadi. Sekarang, nubuatan yang dikutip oleh Matius dalam kitab Yeremia di mana letaknya itu? Saya mau kasih tahu juga ya tentang kitab-kitab perjanjian lama ya. Enggak, jangan kita melihat kemana-mana dulu. Fokus pada kutipan Matius bahwa dia berkata nubuatan dalam kitab Yeremia telah terpenuhi. Yang berbunyi apa? Bla 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 bla. Apa yang dia nubuatkan itu? Oke, mereka mengambil 30 uang perak, harga yang ditetapkan kepadanya oleh orang Israel, dan mereka menggunakannya untuk membeli ladang tukang tembikar seperti yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tidak maksud apa juga nubuatan itu? Itu adalah nubuatan yang dikutip oleh Matius, bahwa klaim Matius bahwa itu adalah perkataan Yeremia. Sampai kiamat jungkir balik Anda cari, Yeremia tidak pernah berkata seperti itu. Ada maksudnya mau itu 30 perak. Ada maksudnya. Dia mau beli tanah untuk apa? Itu bukan asal mungkin Bang Ali kelewat baca. Coba Pak Jepri silakan. Dicari. Itu Bang Juma bersuara itu, Bang Dewa, Bang Juma tuh silakan. Permisi, boleh nggak jawab, Bang? Boleh, Bang, boleh. Silakan Bunda. Iya. Ada di Sakaria 11 nomor 13. Wadidaw. Matius salah kutip nama Nabi. Biarin aja, pokoknya di Sakaria. Ya GP. Peduli amat. Wadidaw. Kok bisa? Sakaria 11 nomor 13 apa sih? Persis. Ini Bang Juma, ini akibat sarapan gak bagi-bagi begini, Bang. Kok bisa? Udah, kalian aja baca Sakaria 11 nomor 13 gitu loh. Iya, akibat sarapan gak ngajak-ngajak, gak bagi-bagi begini nih. Kok bisa seorang yang dipenuhi Roh Kudus ketika menulis kesaksiannya salah mengutip nama Nabi? Seharusnya dia berkata di situ. Roh Kudus ke aku loh, Mas. Roh Kudusnya bisa pindah. Matius berapa tadi? Coba aja. Jadi saya izin sholat dulu ya, teman-teman. 10 menit. Gak tahan juga. Iya, leherku jadi sakit ini, udah ya. Izin dulu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 30 sikal perak itu adanya di Sakaria 11:13. Salah kutip Matius. Gak pakai kacamata sih. Bang Jeffrey. Berapa tadi? Matius 27 ayat 9 dan 10. Seharusnya Matius berkata di situ, maka terpenuhilah apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, bukan Nabi Yeremia. Kok bisa salah kutip nama Nabi itu? Ketiduran, mungkin dia ketiduran, jadi dia salah nulis, Ustaz. Ya kan, namanya orang tengah malam nulis, kadang kan ngantuk gitu loh, jadi salah inilah. Kita maklumilah Roh Kudusnya mungkin lagi apa kan? Oh, berarti keyakinan bahwa ketika diliputi dan dibimbing oleh Roh Kudus akan berada dalam kebenaran dibatalkan hari ini. Batal, saudara-saudara. Jangan dulu pergi kemana-mana ya. Di situ aja ya, Bang Ali ya. Kita pengen tahu jurusan. Saya bacakan ya, saya baca Yeremia Yesaya. Halo.
Halo. Iya. Iya. Kami Silakan. tetap dengar. Iya, silakan. Itu kan dibeli tanah itu kan untuk apa? Yang penjualnya itu kan Yudas, itu kan diramalkan. Itu kan Yudas menjualnya. Saudaraku, Matius berkata, Bukan begitu loh terpenuhilah. Bang, maksudnya Bang Jeffrey. Apa maksud dari itu, Ustadz tanah Ali itu? ini, perkataan yang ada di Matius itu di mana tertulis di dalam Yeremia itu loh. Bukan masalah uang dan tanahnya. Perkataan itu di mana tertulis, kata-kata itu di mana tertulis di Yeremia. Lagian udah dibantu jauh tadi Babang Juma. Tidak mungkin tidak. Nah, saya baca teman-teman Yeremia 19 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia 19 ayat yang ke-11, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan ya Robin, bukan itu loh, kalian tuh gak nangkap. Bukan itu jawabannya Kriston. Bukan itu jawabannya Kriston. Astagfirullahaladzim. Itu ya Nabi, itu Anda baca itu loh, tanah itu tanah penguburan. Matius 9 sampai 10 itu tanah penguburan yang dimaksud, bukan nilai uangnya yang diperhitungkan, tapi tanah penguburan. Bukan itu Kriston, bukan masalah uang. Bukan masalah tanahnya Kriston, masalah perkataan yang sama yang tertulis di dalam Matius, di Yeremia mana tertulis. Perkataan bisa beda tapi maksud dan tujuan sama. Anda harus tahu perkataan boleh beda, maksud dan tujuan tanah penguburan itu sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah apa? Itu maksud dan tujuan itu untuk tanah penguburan dalam Matius 9 sampai 10. Sedangkan Yeremia berkata, betul di dalam Yeremia 9 ayat 11 itu tanah penguburan. Sama itu maksudnya. Perkataan boleh beda, maksud dan tujuan sama. Perkataan boleh beda, tapi tujuan sama. Tidak perlu mengutip perjanjian lama, perkataan berbeda, tapi maksud tujuan dari kitab itu sama, tanah penguburan. Oke, bisa besarkan layar saya. Bisa besarkan layar saya. Silakan ya, ya udah satu. Kamu kutip satu ayat membingungkan, padahal ada maksudnya itu 30 ribu. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara terkasih, bisa nggak? Bisa kita ganti-gantian berbicara sebagai manusia beradab dan beretika? Dalam kitab Zakaria 11 ayat ke-13 ya, ayat ke-13, ayat 13. Tuhan berfirman kepadaku, masukkan uang itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Oleh itu, aku mengambil 30 keping uang perak itu, hanya sekian penghargaan mereka kepadaku. Aku pun memasukkan uang itu ke dalam perbendaharaan Tuhan. Yang ingin dikutip dan dikatakan telah terpenuhi perkataan Nabi tersebut oleh Matius adalah perkataan ini, perkataan Nabi Zakaria, bukan Nabi Yeremia. Tetapi kenapa dalam kitab saudara mengatakan perkataan ini berasal dari Yeremia, padahal perkataan yang terpenuhi dalam nubuatan yang katanya dipenuhi oleh Yesus adalah perkataan Zakaria yang tertuang dan termaktub dalam kitab Zakaria 11 ayat ke-13, dan tidak ada satupun perkataan Yeremia yang berbunyi seperti ini. Jadi saudaraku, apakah Roh Kudus tidak berada bersama Matius ketika menuliskan ayat yang tadi? Anda baca dari Matius 27 ayat 7, Bang. Anda baca sebentar. Anda baca Matius 27 ayat ke-7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang-tukang periuk untuk jadikan tempat pekuburan orang asing dengan harga 30 keping perak. Itu maksudnya pembelian tanah. Makanya di Yeremia 19 ayat yang ke-11 coba disederhanakan dulu, Bang Dewa. Katakanlah kepada mereka, benar Tuhan semesta alam akan menjadi tempat penguburan. Ya, seperti itu ayat yang ke-7 jelas, Matius yang 27 ayat yang ke-7 itu mengenai tanah pekuburan. Ya, jangan salah tafsir Alkitab kalau bukan ini mungkin cari kata-kata yang sama. Oke, silakan Bang Dewa. Kristen. Coba nanti kalau misalkan nanti berdiskusi bahwa di sini ya.
kalau misalkan berdiskusi Saya bawa akan kuping. berontak kalau saudara salah tafsir di sini untuk Ya, Injil silakan dan berontak, silakan. kitab-kitab agama. Silakan berontak. Lain kali Iya, kalau saya misalkan sudah naik ke sampaikan ke atas saudara, mau saudara berdiskusi tahu, itu, sampai kuburan yang harga coba 30 ente keping bawa perak, yang kuping. dibawa Matius. Bawa Matius kuping. 19, Matius 27 ayat ke-7 itu mengenai pekuburan, tanah pekuburan, ya. Parah ini Bang Ali. Begitu Bang, ya. Jangan lagi ada salah-salah tafsir dengan kitab Zakarias. Kok salah tafsir? Iya, itu salah maksud dan tujuan Anda berbeda. Bukan itu pertanyaannya. Coba, Kriston. Udah capek Pada saat jelasin. kami bertanya, coba ente bawa kuping deh. Kuping ente pasang baik-baik. Itu tertulis Kata di boleh dalam berbeda, tujuan sama. Aduh, ya Allah. Kata-kata dalam perkataan itu boleh berbeda, Kriston. dan tujuannya Contohnya sama. ya, Maka Kriston. kutipan dari Yesaya, Yeremia itu betul. Kriston. Disampaikan oleh Matius, betul, tidak salah. Klinik Iya, Kriston. Tanah pekuburan yang dimaksud Diam, 30 Kriston. tanah pekuburan. Kriston. Bukan itu yang dimaksud. Itu tadi udah dijelasin sama Bang Ali. Udah dijelasin juga sama Bang, cuma kamu nggak denger. Kita mau aku sampaikan perjanjian lama itu tidak Ada mau berlaku lagi kopi kata-kata itu dari perjanjian lama berabad-abad itu ke perjanjian baru yang udah 2000 tahun Bukan sebelum Masehi dan begitu, sesudah dengerin Masehi. Kriston, makanya di Kriston dengerin. Kriston, begitu tadi yang dikatakan oleh Ustadz Ali yaitu kata-kata yang ada di dalam Matius itu, di mana tertulis kata-kata yang sama juga tertulis di Yeremia. Begitu, astaga. Dibilangin Bunda Hesti, ini adalah pertanyaan yang bahkan kita mengaku bahwa Matius telah salah mengutip. Maka salah satu untuk tidak malu ya harus ngeyel seperti ini. Para teolog, para sarjana Bible semua tidak bisa mengelak dan harus mengakui bahwa terjadi kesalahan kutipan. Telah terjadi salah kutipan oleh Matius untuk mengatakan itu perkataan Nabi Yeremia yang sebenarnya perkataan Nabi Zakaria. Itu adalah sebuah kejujuran yang harus dipertanggungjawabkan di depan publik oleh teman-teman Kristen ketika memang itu terdapat dalam kitabnya. Berbeda juga 30 keping perak, Bang. Bukannya Saudaraku, bukan masalah peraknya, Kristen. Ya Allah, Kristen. Ini bukan membahas masalah tanah. Ini bukan membahas masalah perak. Ini membahas perkataan yang sama yang tertulis di dalam Matius, di mana tertulis di Yeremia. Ini bukan masalah tanah. Ini bukan masalah perak. Ya Allah, pinter napa sih, Kristen? Pinter dikit. Aja dikit aja, Kriston. Ini bukan masalah tanah, Kriston. Ini bukan masalah perak. Ini masalah perkataan yang sama yang tertulis di dalam Matius, di mana tertulis di Yeremia, Kriston. Diam. Perkataan itu boleh beda, tapi maksud dan tujuannya sama. Bukan kalau ada beda, perkataan yang sama, Kriston. Perkataan yang sama, di mana tertulis Kriston. Bukan perkataan yang beda, perkataan yang sama. Ketempelan. Maksud itu sayangku adalah Matius 20. Ampun DJ. Sama dengan Yeremia 19 ayat 11 sayang. Jangan lagi kamu tidak percaya, tapi percayalah padaku. Hukum Taurat tidak dipakai lagi setelah Yesus datang. Paham? Itu hanya sejarah. Bukan itu konteksnya, Jeffrey, Ya, makanya konteksnya. kan terlalu berfokus ke perjanjian lama, jangan terlalu berfokus. Bukan yang berfokus ke perjanjian lama Matius ketika mengatakan terpenuhi nubuatan Bukan yang cuma dikatakan nubuatan, oleh nubuatan, Yeremia. itu nubuatan Yeremia tidak mengatakan pernah mengatakan nubuatan tersebut. Perkataan tersebut adalah perkataan Zakaria. Kenapa Perjanjian lama Matius adalah salah mengutip bukan. nama? Itu esensi pertanyaannya, bukan hukum Iya, Taurat, perjanjian lama bukan adalah apa untuk itu Taurat, tuntunan manusia. apa itu nubuatan Taurat. Nggak ada urusan sama itu sama sekali. Ini konteks judul pertanyaannya, kenapa Matius yang dipenuhi Roh Kudus berdasarkan iman Anda salah menyebutkan kutipan nama Nabi.
Kenapa mau salah? Nah itu kan maksudnya kan Kok kenapa mau salah? Tidak, tadi Anda harus dalam mukaddimah pembicaraan kita dengan sangat yakin mengatakan bahwa para penulis Bible dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apa yang mereka saksikan benar. Ternyata ada salah kutipan yang mereka tulis. Jadi batal itu kebenaran yang Anda klaim. Mereka tidak fokus ke zaman dulu, mereka fokus ke Oke, sudah ada kelunakan bahwa mereka tidak fokus. Yang kedua apa lagi? Iya, fokus ke masa depan. Mereka fokus ke masa depan sampai salah kutip nama masa lalu. Masa depan, masa lalu. Ini lebih jujur. Ini lebih jujur. Ini lebih jujur. Ini lebih jujur. Fokus ke masa depan, masa lalu dilupakan. Oke, diterima. Bukan sih, tapi itu ini bahasa halus untuk mengatakan ya wajar lah, itu kan kejadian masa lalu. Jadi kalau salah kutip karena kan perjanjian baru itu untuk masa depan, ya nggak apa-apa lah kita terima. Tapi si Kriston Botol nggak bisa diterima, nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, tapi Anda belum masuk itu. Jeffrey yang benar Jeffrey. Lupakan masa lalu ya Jeffrey ya. Kita harus menuju masa depan. Tidak mengerti Injil gitu loh. Itu perjanjian lama. Sayang, ya sayangnya, jangan lagi Anda tidak mengerti, ya harus mengerti Injil ya sayangnya. sayang aku dipanggil Dewa, aku dipanggil sayang sama Kristen. Nanti marah bini Kristen. Ya, sudah ya. Tadi Bang Ali jawabannya ya. Sudah ya. Jawabannya ternyata tidak peduli dengan masa lalu. Yang jelas jangan simpulkan dari abang itu saja. Saya juga Kristen, saya mewakili juga Bang Zuma. Enggak, iya Bang Zuma ya, jangan simpulkan yang itu ya. Simpulkan juga yang ngomong Dewa. Astagfirullahaladzim. Oh Mahadewa ya? Iya, yang ngomong Dewa. Cuma pula. Nah, maksudnya kesimpulannya tidak seperti itu karena saya Kristen juga. Kalau saya berbeda pendapat dengan Bang siapa? Bang Jeffrey ya. Ya, enggak apa-apa. Itu mungkin ya, asumsinya beliau atau pemikiran dasar dia yang benar kali berasumsi. Bukan itu kan kitab kok Yeremia 19 ayat 11 itu jelas sama itu. Anak pekuburan tukang periuk itu. Itu jelas sama itu. Baik. Kami sudah tangkap jawabannya dari Pak Jeffrey. Ternyata Bang Ali jawabannya itu Matius tidak peduli dengan masa lalu itu, dan dia lebih fokus kepada masa depan. Mungkin pengen diisi. Dia itu masa lalu, biarkan masa lalu. Jadi jawabannya itu ya, Bang Ali ya. Masa depan, hidup yang kekal. Betul juga Bang Jeffrey bilang masa depan itu hidup yang kekal. Jadi jangan lagi masa-masa lalu, masa hidup yang masa akan datang itu hidup kekal, itu yang harus dicari. Tidak kayak kamu menceritakan tentang kisah-kisah perang-perang terus, perang-perang bersahabat. Iya betul. Apa itu kisah-kisah perang terus yang diceritakan? Iya betul, harus masa depan, masa hidup yang akan datang itu hidup kekal. Yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Mau bahas perang sekarang, Pak Jeffrey. Ini kita baca apa yang ditulis oleh komentari Bible ya, oleh penafsir Alkitab resmi yang memiliki otoritas terhadap pengetahuan Bible. Saya juga Kristen Bang, saya punya otoritas juga Bang. Dalam tafsiran ND, dibesarkan, dalam komentar Bunda, ND. Dibesarkan, bentar Bang Ali. Besarkan Bunda. Iya. Besarkan. Oke, dalam tafsiran ND, Matius sekedar menggabungkan Yeremia dengan Zakaria. Penggunaan ayat-ayat tersebut dalam aslinya sangat kabur. Ini pengakuan penafsir Alkitab, dan sebab ini terjemahannya kurang pasti pula. Tetapi cukup nyata bahwa Matius hendak menekankan betapa hina sikap Yudas dan orang Yahudi terhadap Yesus sehingga mereka menilaikan Yesus demikian rendah. Jadi mereka orang-orang dalam Kristen itu mengakui bahwa dalam aslinya ini sangat kabur ketika Matius salah menyebut nama Nabi. Ini bukan terjemahan, bukan tafsiran Islam, tafsiran dari komentator penafsir Alkitab Anda sendiri. Allah berfirman, Muhammad
saudara perempuannya. Baik Pak Jepri sudah ini ya. Firman Allah. Sekarang mengalihkan pembicaraan kepada Al-Quran. Baik, kita masuk sekarang ke dalam Al-Quran. Karena pertanyaan tadi itu jelas-jelas itu tidak bisa dijawab ya. Itu kan sudah dimaksud Yeremia. Sekalipun ada jawaban itu melantur. Silakan. Apa mau ditanyakan dalam Al-Quran? Harus sama katanya Matius dengan Yeremia. Kalau sudah kepepet begini. Maksudnya kan sudah ditahu maksudnya Nabi Yeremia dengan itu Matius. Brother, sekali lagi saya tekankan bahwa dari kalangan teolog telah mengakui bahwa Matius salah kutip nama Nabi. Nubuatan yang ingin dikutip oleh Matius itu nubuatan Zakaria 11 ayat 13. Tidak ada dalam kitab Yeremia. Sampai Anda jungkir balik berkali-kali, Anda baca dalam kitab Yeremia yang menyebutkan perkataan yang dikutip oleh Matius tadi tidak pernah ada, tetapi kutipan tersebut adanya dalam kitab Zakaria. Sebenarnya simpel sekali. Iya Kak, coba sini. Saya lihat. Yang di Zakaria pun itu tidak membahas tentang yang ada di Matius itu, Dek. Cuman angka 30 uang perak itu aja. 30 perak aja, ya ada kata 30 perak. Ya, makanya saya bilang. Saya bilang ya dimaksud dalam Matius 27 itu mengenai ayat yang ke-7 mengenai tanah pekuburan dengan nilai 30 keping perak. Nilai uang itu tidak masalah, tetapi yang menjadi tujuan adalah tanah tukang periuk. Tanah pekuburan ada di Yeremia enggak masalahnya itu? Di 19 di Yeremia 19 ayat ke-11 itu sinkron. Berfirmanlah Tuhan di orang tanya di Yeremia ada enggak? Ada itu loh. Tadi saya sudah baca Yeremia 19 ayat ke-11. Saya baca ya. Saya bacakan ya. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikian akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet untuk menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Maka sinkron dengan tujuan dari Matius, yaitu tanah ini mereka sesudah berunding, mereka membeli dengan uang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk jadikan tempat penguburan orang asing. Itu sama dalam Yeremia dan Matius ya. Di mana tertulis 30 shikal perak? Bukan nilai uangnya yang dimaksud, tetapi tanah tukang periuk itu menjadi yang tertulis ya, ini menjadi fokusnya dalam disampaikan Matius. Oleh Nabi Yeremia, katanya mereka menerima 30 uang perak. Mana itu? Nilai uang itu tidak menjadi masalah Bang ya. Mungkin di zaman dahulu itu nilai uang zaman dahulu berbeda dengan zaman di Matius. Tetapi tapi yang menjadi fokus adalah tanah tukang periuk. Itu tanah tukang periuk. Tanah penguburan. Tukang periuk itu maksud loh. Nyambung bener nih orang. Di mana tertulisnya itu tanah dijadikan sebagai tanah tukang periuk, tanah penguburan. Itu yang maksud tujuan inti dari firman Tuhan. Jadi nggak ada. Bukan 30 keping perak yang menjadi tujuan atau fokusnya Matius. Kan Matius mengutip dari Yeremia, kan jelas bahwa tanah itu tanah tukang periuk, tanah penguburan. Itu jelas. Di meja, Bang. Kupingnya nilainya, nilai banknya. Ini orang. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dari kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Nah, di Matius 27, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, yaitu mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan. Baca ayat 7 Bang. Baca ayat ke-7 sebelum ke-9. Baca ayatnya yang ke-7 sebelum ke-9. Apa yang tertulis di situ? Ayat yang ke-7, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk menjadikan tempat penguburan orang asing. Itu ayat ke-7 menjelaskan nilai uang tadi. Nomor 7 mana? Matius 27 ayat ke-7 sebelum ke ayat yang ke-9 dan ke-10. Iya, itu dia, kan di situ diteruskan, genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yeremia.
mereka menerima 30, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Mana? Tertulis di mana itu? Iya, tanah tukang periuk itu kan, yang tadi di ayat ke-7. Kan tanah tukang periuk menjadi nilai 30 keping perak adalah nilai yang dibayar kepada Yesus untuk menjadi penguburannya Yesus. Enggak Itu nyambung, ya, enggak nyambung, tidak nyambung. Ini Anda kurang paham Injil, makanya kita orang Injil yang harus Loh, bukan kurang paham Injil, bukan kami yang tidak paham. Penulis kitab saudara yang tidak paham kitabnya orang Yahudi. Ya. Loh, ini tuduhan Matius, Nabi Yeremia itu mereka seakan-akan Nabi Yeremia menuliskan sesuai dengan apa yang ada di nubuatan ini. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, mana di Yeremia ini, di Yeremia 19 yang Anda baca, di mana kemudian Tuhan memberikan pesan ke Yeremia untuk membayar 30 perak itu kepada siapa? Nggak nyambung kan? Kalau 30 keping perak itu mengenai harga yang dibayar oleh Yudas, ya. Yudas lagi. Sementara dengarkan. Itu Yudas. Sementara Matius 27, dengarkan. Matius 27 30 keping perak, ya. Enggak nyambung. Ini yang tertulis di Matius. Itu maksudnya. Yang tertulis di Matius 27 itu, ini bercerita tentang Nabi Yeremia berdialog dengan Tuhan. Mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Mana pesan Tuhannya kepada Yeremia, mana? Itu baca di ayat yang ke-11, tanah tukang periuk. Katakanlah kepada mereka. Ini Tuhan berfirman kepada siapa? Di Yeremia 19 itu dikatakan, katakanlah kepada mereka. Ini perintah Tuhan kepada Yeremia. Apa yang Tuhan ingin Yeremia sampaikan kepada mereka? Yang Tuhan Tuhan menginginkan Yeremia sampaikan kepada mereka adalah, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Apa hubungannya dengan ini? Matius 27 ini kan pengkhianatan Yudas. Bukan periuk, tanahnya tukang periuk itu loh, tanah penguburan itu yang sama. Apa hubungannya dengan Yudas? Apa hubungannya? Ayat ke-7 dan tanah ini dibeli untuk penguburan orang asing. Siapa orang asing itu? Wah, Anda tidak baca Yesus dikatakan sebagai orang asing di bangsa Yahudi? Enggak, di mana tertulis itu? Penguburan orang asing apa yang dibeli? Apa memang penguburan Yesus itu menggunakan tanah yang dibeli 30 perak? Atau itu Yesus tanah gratis? Yesus dijual oleh Yudas kepada imam-imam sebesar 30 keping perak. Ini mengenai tanah penguburan. Tanah penguburan Yesus itu apakah gratis atau dibeli? Jawab. Oh bukan, itu dikasih oleh Yusuf dari Arimatea. Gratis atau beli? Gratis atau beli? Adalah 7 ayatnya itu, saya sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Sinkron tidak dengan yang di Yeremia 9 ayat ke-11. Enggak sinkron. Tidak sinkron. Tanah penguburan. Oke. Sekarang gini. Tanah penguburan yang dibayar 30 perak itu penguburan siapa? Yesus dibayar nilainya dengan 30 keping perak, harganya untuk apa? Untuk apa? 30 keping perak. Untuk apa? Untuk membinasakan Yesus. Yudas menjual Yesus. Apa hubungannya dengan kuburan? Ya, karena Yesus dianggap bahwa penguburan Yesus itu dengan 30 keping perak yang tadi dimaksud Matius. Asumsi. Kalau di dalam Matius, dengarkan, Matius 27 itu 30 keping perak itu adalah suap kepada Yudas. Itu melanggar Keluaran 23 nomor 8. Tidak boleh nerima suap.
Yudas nerima suap. Kalau tanah kuburan yang Anda maksud, jangan oleh karena dengarkan. Jangan oleh karena ada tertulis periuk, ada tertulis penguburan, lantas Anda menganggap ini buatan untuk Yesus. Bukan buatan untuk Yesus, tapi dimaksudkan dengan tanah itu. Yeremia bukan menjelaskan tanah penguburan Yesus, tapi tanah yang dijadikan sebagai penguburan. Iya, tanah mana? Itu. Tanah mana? Kan jelas. Bung, coba kamu buka matamu lebar-lebar tuh. Mereka menerima 30 uang perak. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Yudas. Kalau Yudas itu bukan mereka. Kalau Yudas itu bukan mereka, dia. Iya, Matius ini salah kutip. Menuduh Yeremia, tapi diselidiki di Yeremia tidak ada. Kamu katakan itu untuk Yudas, ditanya mereka kok jadi Yudas. Bukan Yudas, itu maksudnya sinkronnya adalah di ayat ke-7 itu sesudah berunding mereka membeli dengan uang. Nggak ada hubungannya. Ini ceritanya. Dengarkan. Genaplah firman. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini Nabi Yeremia diceritakan di Matius 27, narasinya mereka menerima 30 uang perak. Tapi ternyata di Yeremia tidak ada. Terus di data 10-nya dikatakan gini, mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk. Di mana di Yeremia mereka memberikan uang untuk tanah periuk? Di mana itu? Besar nilainya, ya itu tidak bukan dimaksud dengan 30 keperak. Dalam Yeremia memang tidak ada karena berarti Matius salah kan? Itu dia menerangkan berarti Matius salah, betul? Karena firman Tuhan, ya dalam Matius dia bilang, demikianlah yang seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah itu makanya. Ya berarti salah kan? Bukan Yeremia kan? Karena dalam kitab Yeremia disampaikan berfirmanlah Tuhan. Nah itu sama tanah tukang periuk kan? Sama mi. Oh mami. Salah Yeremia, Matius salah mengutip kan? Jujur. Oh enggak salah mengutip. Sebenarnya itu untuk tanah tukang periuk dengan nilai 30 keping perak adalah nilai yang dijual kepada nih, tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh. Anda buka Matius 4. Tak kasih contoh. Anda buka Matius 4. Begini Bang, nanti kita boleh lanjut. Saya kasih contoh supaya yang dikatakan benar-benar tertulis itu ada. Nggak, saya mau mandi dulu Bang ya. Saya belum mandi loh. Udah jam begini. Nanti ya kita belum mandi rupanya. Mandi yang wangi ya. Mandi yang wangi. Tunggu 1 menit Kriston. 1 Muharram 1445 Hijriah. Ya teman-teman, mudah-mudahan diberkati selalu menjadi umat yang pertama yang beriman yang luar biasa ya. Itu aja, nanti kita lanjut lagi di kesempatan ya. 1 menit. Gini. Iblis berkata begini di dalam Matius 4. Iblis berkata, ada tertulis ya, ada tertulis. Ini iblis yang mengatakan, ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan dikirim untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Matius 4 nomor 6. Lalu berkatalah, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, betul-betul tertulis. Di mana? Di Mazmur 91 nomor 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini baru betul. Nah sekarang kalau dikatakan Yeremia ada tertulis, mana tertulisnya? Ada tergenapilah apa yang kemudian dikatakan dalam Matius 27. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Mana firman itu? Ternyata nggak ada.
Di Yeremia nggak ada firman itu. 19 ayat 11 buat tanah tukang perik itu tanah penguburan, itu maksudnya dari Injil Matius. La haula wala quwata illa billah. 30 keping perak Tidak adalah ada, nggak nyambung. yang dijual. Firman yang Ya. disampaikan Tidak oleh Nabi kepada Yeremia. bawah. Dengarkan saya, dengarkan Saya mau mandi dulu, dengarkan Bang. saya. Nanti saya selesai mandi nih, Bang. Firman yang Nanti saya- disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah mulai dari kata mereka berakhir pada kata kepadaku. Nah, mana firman ini di dalam Yeremia? Nggak ada. Itu Bang, aduh, Yeremia 19 ayat 11 Bang, tanah tukang perik. Makanya Abang dengarkan. bacanya di Matius 27 nomor 9 dikatakan mereka menerima 30 uang perak. Ini firman yang diterima oleh Nabi Yeremia menurut pitnahan Matius adalah mereka menerima 30 uang perak. Kita cek seperti apa yang kau katakan. Ternyata di dalam Yeremia 19 nomor 11, katakanlah kepada mereka. Apa hubungannya? Nggak ada nyambung-nyambungnya. Udah mandi sana, mandi. Abang baca Mandi. Matius 27 ayat 7. Mandi. 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 Perak. Matius 27 tidak mengatakan data nomor 7 itu sebagai firman yang datang kepada Yeremia. Firman yang datang kepada Yeremia itu adalah mereka menerima 30 uang perak. Nah, mana firman itu? Mana firman yang datang? Mana firman yang datang kepada Nabi Yeremia yang berbunyi mereka menerima 30 uang perak? Mana firman itu? Nggak ada. Udah selesai, mandi sana. Mandi. Saya mandi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa gitu ya? Oke, teman-teman yang Ini luar Kristen yang mau biasa diskusi materinya. silakan naik, Lanjut. Kristen. Ya, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang Kristen. Ini FYP Crew. Dia mana mau diskusi, dia FYP. Oh, Dia itu cuman membuka Kalau room. nggak mau diskusi, bunda. Tapi minimal Ngomongin aja, teman Bang. kita ini yang Kristen FYP ini bagus lah. Iya. Lanjutkan. Silakan. Bang Juma kan sering ke room dia. Dan dia ini menghargai kita yang muslim sana. Iya, bagus dia kayak Tadi orang Bang Islam Juma, ku tengok. jawabannya tadi kita sudah Iya. dapat kok poinnya dari pertanyaan mengenai soal Yeremia itu. Ternyata Matius tidak mempedulikan masa lalu. Dia fokus sama yang namanya masa depan. Seperti itu, Bang. Iya, kan memang Matius ini kan tidak menulis untuk orang Yahudi yang mempunyai kitab, tapi untuk non-Yahudi. Itu loh. Jadi mau salah ataupun tidak ya, inti daripada penulisan Matius itu bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk non-Yahudi. saya tahu jawabannya kenapa. Para penulis Bible, dia tidak akan sadar bahwa di kemudian hari ada perdebatan, Tulisannya. perdiskusian, ada apologet yang akan mengoreksi. Makanya dia tidak teliti kan, jadi satu data dengan data yang lain kadang bertentangan gitu loh. Karena dia tidak akan tahu bahwa kemudian hari ada gurunda akan membuka semuanya itu kan dan menyampaikan kebenaran. Itu dia tidak sadar. Andaikan mereka sadar, dia hati-hati tuh para penulis ya. Dia pasti teliti, nggak akan teledor kayak tadi itu yang dibahas. Itu kira-kira. Inilah ukti rahmah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Mereka tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan menduga-duga. Lalu dengan modal berangan-angan dan menduga-duga, mereka menuliskan kitab. Maka Allah mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila." Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah.
Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi mereka hanya berangan-angan, mereka hanya menduga-duga di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Torah. Tapi ternyata begitu diselidiki, hoaks pemberitaan, tidak ada berita itu. Sama seperti Lukas 24 nomor 44 sampai 46, ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, tertulis di Torah, Mazmur dan kitab para nabi. Ternyata begitu diselidiki tidak ada itu tertulis. Ya, makanya saya katakan orang-orang yang menggunakan data-data ini, ya mending tidur 60 tahun deh. Nanti bangun setelah sehari mau meninggal. Gak ada itu, Lukas 24 gak ada itu tertulis di Torah. Oke, selamat siang Al. Al, selamat siang. Al. Iya Bunda, selamat siang Bunda. Terima kasih Bagina. Abang Suma. Agama apa Al? Tak ada apa Bunda. Mantap. Agama Bunda. apa? Islam Bunda. Oh, kirain Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al. Bang Suma, mantap lah Bang Suma. Kena sabar lah Bang Suma lah yang noten-noten nih. Gimana Bang? Abang di mana? Di Malaysia? Di Malaysia Bang. Oh, di mana di Malaysia? Dekat Surabaya bukan? Ada aja Bang Juma Malaysia dekat Surabaya. Gaya nih Bang Juma. KL sini Bang, si KL. Malaysia dekat Kuala Tanjung Pinang Lumpur. Bang Juma, 45 menit. Dekat Kuala Lumpur. Aduh Bang Suma, sejuk hati Suma Bang Suma. Dengar Bang Suma. Gimana Bang? Di Mantap, Malaysia banyak penikmat ini juga rupanya ya. Penikmat apologet juga ya, debat agama. Ada cuma dengar aja, yang banyak dengar aja Bang Suma. Oh. Kalau masuk di sini cuma dengar Bang Suma aja. Oh begitu. Iya. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen. Salam sama keluarga di sana ya Bang Al. Iya Bang Suma, nanti coba kita tahu. Ya, salam dari apologet Muslim Indonesia bilang. Iya. Kalau di Malaysia itu tidak boleh yang namanya ada perdebatan Bang Juma. Tidak boleh. Karena sekarang itu nama Allah itu sudah diganti sama di Malaysia, itu tidak boleh digunakan oleh orang Kristen. Karena Allah itu hanyalah punya Muslim. Begitu Bang. Ya bagus, supaya berhenti perdebatan juga. Ngapain kita bahas teos kan gitu? Iya kan? Kalau saudara Kristen kita menyebut apostolos, menyebut biblos, menyebut teos, apa urusannya dengan kita? Gak ada. Saatnya kita rangkulan dengan teman-teman Kristen. Kalau mereka sudah mengembalikan data-data Islam ke Islam dan kembali kepada data Yunani, ya itu dia, mereka harus mengakui bahwasanya debat ini terjadi dikarenakan teman kita Kristen itu usil terhadap Islam. Contoh misalnya, kan gini, kalau kita melihat bagaimana cara Paulus di dalam menjabarkan konsep pengajarannya, bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ya. Di situ diterangkan begini, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua manusia dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi Paulus ini menerangkan dia berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Jadi apapun kemudian dia lakukan untuk menyenangkan hati daripada orang-orang di luar daripada Yahudi. Nah, lalu kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika dia mengajarkan satu pengajaran yang masih sampai hari ini tidak didapatkan ujung pangkalnya, itu sumbernya dari mana. Contoh misalnya dalam 1 Korintus 10, 23, 25, 27, dan 31. Di situ diterangkan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi segala sesuatu itu dibolehkan, segala sesuatu itu dibenarkan. Lalu kemudian di data nomor 25-nya dikatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Di data 27 dikatakan, kalau kamu diundang makan oleh orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Di data 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 32-nya dikatakan, janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati setiap orang. Lalu di dalam Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di data 1 Korintus 6 nomor 16 dikatakan gini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Ini yang jadi pertanyaan, dari mana Paulus dapat data-data seperti ini? Segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu itu halal, makanlah segala daging yang ada, makanlah setiap apapun yang disuguhkan, karena semuanya baik. Ini Paulus ini dapat ilmu dari mana? Sementara firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, Yosua, Musa, kemudian Saul, kemudian Yul dan seterusnya, itu ada aturan-aturan tentang makan, aturan tentang haram dan seterusnya. Ini dari mana ilmunya ini Paulus? Ini yang menjadi pertanyaan sampai hari ini belum bisa dijawab oleh teman-teman Kristen. Betul Bang Suma, betul ya. Tapi itu Bang Suma tak ada yang paham. Bila dah jelaskan Bang Suma pun dia takkan paham Bang Suma, takkan paham. Dibilangnya kita penghujat kan? Betul. Dia walaupun macam mana Bang Suma diterangkan macam ini, diterangkan macam ini, artinya diduruskan macam ini, dia takkan paham Bang Suma. Mesti pusing-pusing. Kayak tadi saya dikeroyok di room mereka, saya ditanya mana jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Saya bacakan ayatnya bahwa di dalam kitab suci Al-Qur'an diterangkan barang siapa yang salat, zakat, puasa, menjaga kelamin, lalu kemudian kecuali dari istri, lalu kemudian Allah mengatakan apa? Mereka yang sholat dan seterusnya ini diberikan warisan, ulaika humul warithun. Apa yang diwariskan? Firdaus, hum fiha khalidun. Sudah saya tunjukkan data itu, tapi ditolak. Katanya klaim. Balik saya nanya, mana jaminan Yesus kepada penyembahnya? Jaminan Yesus loh, jelas-jelas jaminan Yesus. Salah ketika saya bertanya jaminan Paulus kepada umatnya, baru boleh baca Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu jaminan Paulus. Yang saya minta jaminan Yesus kepada penyembahnya, nggak ada ditunjukkan. Malah saya yang dibilang penghujat. Ya udahlah, akhirnya saya di-kick. Ya sabar-sabar aja ya kita. Yang betul Bang Suma, sabar. Kalau mereka sudah mengembalikan istilah Allah, tidak lagi dia gunakan, tidak lagi gunakan kata Alkitab, tidak lagi menggunakan kata iman, tidak lagi menggunakan kata ayat, mukjizat, rasul, nabi, ilahi, roh, apalagi kudus. Alhamdulillah. Berarti kita tidak perlu lagi berdebat. Berhentilah debat Islam Kristen itu pastinya. Yang ada adalah ngopi bersama, rangkulan bersama untuk membangun Indonesia Raya ini. Sama seperti Islam Hindu, Islam Buddha, mereka tidak pernah berdebat. Kenapa? Hindu dan Buddha percaya diri terhadap kitabnya sendiri. Berbeda dengan Kristen, usil dia mengambil istilah-istilah prinsip di Al-Quran, lalu masukkan ke dalam kitabnya, lalu merasa lebih berhak menggunakan itu, gitu loh. Iya, betul. Seperti itu Bang Al. Betul Bang Suma. Tapi kena bersabar aja lah, layani noten tuh. Ya, memang harus bersabar. Sabar aja. Bang Juma sambil nunggu hotel ini yang belum ada naik, bener gak Bang Juma bulan depan mau ke Jakarta diundang Masjid Istiqlal? Saya belum menjawab ininya, belum menjawab penelitiannya. Jawablah Bang. Saya belum baca. Aku nggak tahu soalnya, jawabannya susah.
Oh, ada pertanyaan. Iya, soal kimia dijawabnya. Oh, bukan pertanyaan kapan abang menikah lagi, bukan kan? Bukan. Emang. Bunda, Abang Zuma. Ya. Saya keluar dulu, saya nak kerja dulu nih. Iya. Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Nah, terima kasih semua yang ada kat sini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bentar ya, minta waktu ya. Ada 900 mata memandang, tolong di follow ya akun Dewa yang ini ya. Akun Dewa yang baru yang blokir ini. Aja, blokir. Yang kemarin kena blokir permanen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mati syahid. Profilnya itu ngeri loh. Ganti Kenapa? profilnya, ini apa ini profilnya ini? Kopasjat, Komando Pasukan Hajat, Bang. Ya udah kalau gitu. Ayo di follow. Ya, Teman-teman yang ya. 900 orang tolong diblokir Bang Dewanya, silakan. Nah, kan ini nih yang Dewa nggak seneng nih. Iwan Pila tentu kan pengen menyaksikan ada yang mau syahadat lagi kan? Silakan di follow Dewa. Sampai 1000 insya Allah ada yang mau syahadat lagi. Silakan. Oke, teman-teman yang Kristen ya. Memang hotel sekarang agak-agak langka nih. Udah berapa hari nih nggak mau mereka masuk room Muslim. Ayo hotel, tausiah di sini dipimpin oleh Bang Juma. Ya, teman-teman agama Kristen ya enggak? Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke lah, sambil nunggu hotelnya. Disapa aja dulu teman kita play crew ini. Masa nggak bisa bicara sih? Disapa. Dia live bang, dia lagi live. Maksudnya? Dia buka 2 akun. Oh, Duinatur bang, bang. Donatur. Dia melivekan ini juga tempat kita ini. Enggak, dia buka komal sendiri. Oh. Nanti juga ada hotel saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eri sampai tadi malam sampai jam berapa? Jam 2, Ukti. Iya, aku tinggalin tidur, ngantuk kali aku. Ayo teman-teman yang Kristen. Oke lah, sambil nunggu Kristen, saya naikin dulu yang mau menyapa Bang Juma. Menyapa kangen. Bang Juma, apa kabar? Kabar baik. Rambut keren nih. Rambut keren juga ini. Kayak Menteri Penerangan dulu, Pak Harmoko. Rambutnya halo, gitu. selamat siang Bang Jul. Siang. Ya, apa mau ditanggapin? Mau nanya Bang Juma aja nih Kak. Nanya apa? Silakan. Nah, kemarin ada akunnya 2 apa 1? Kemarin ada juga Bang Juma. Akunnya 9, akun Bang Juma 9. Kenapa? Bang Juma terbaik orangnya Kak, betul. Apanya enggak, betul? yang kemarin yang 2 akun itu bukan akunku yang 1, itu bodong. Iya itulah, ada aku bilang Bang Juma. Bang Juma 1 Bang. Sampai ada bikin VT loh Bang, bikin VT gini. Alhamdulillah akhirnya aku di follow Bang Juma mau follow aku, katanya gitu. Aku mau komen, itu bukan Bang Juma loh. Itu. Ada yang bikin VT. Sejak kapan Bang Juma follow orang? Itu. Nggak mungkin dia follow orang ya kan. Bikin VT loh dia Bang. Ada kok. Alhamdulillah Bang Juma follow saya aku. ada waktu ada. Enggak, maksudnya kalau abang kan di follow baru abang follow back kan, ini enggak, abang follow duluan loh. Biasanya Pak follow duluan Bang Juma. Itu yang kemarin tuh yang Bang Juma 01 dia follow duluan. Maka itu Bang Juma juga apa bagaimana? Soalnya yang tahu awak yang ini kan Bang Juma 02 ini ya. Bang Juma 01 juga ada, tapi tengok followersnya. Kalau yang pakai yang satu lagi itu tuh 01, dia itu followersnya cuma 1000. Bang Juma udah tinggi. Iya.
Udah, apalagi mau tanggapin? Ade Chandra, apa yang mau ditanggapin? Sukses selalu ya Kak untuk Bang Juma, sehat-sehat terus. Ya ngomong aja langsung. Masa sukses selalu ya Kak buat Bang Juma? Ngomong langsung kan itu ada Bang Juma. Lah Bunda yang ngomong, dia nanya Bunda yang jawab, gimana sih? Waalaikumsalam. Dia ngomong gini, sukses selalu ya Kak buat Bang Juma, kan berarti kata-kata itu buat aku suruh nyampein ke Bang Juma. Ngomong langsung coba. Udah diam. Biarin ngobrol dia, biarin ngobrol. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Bang Juma yang tinggal di hati Bang Juma, boleh? Ya. Nah, gini Bang Juma, saya bekerja dengan orang non-muslim. Saya bekerja dengan orang non-muslim, sedangkan saya sendiri muslim Bang Juma. Apakah hasil dari pekerjaan saya atau gaji dari pekerjaan saya, apakah ini halal untuk keluarga saya atau gimana Bang Juma? Cuma itu aja Bang Juma. Jualan apa rupanya Bang? Kita bukan jualan Bang Juma, saya di sana bekerja sebagai kontraktor Bang Juma. Jadi hasil dari gaji saya per harinya atau per bulannya, apakah ini halal saya kasih sama keluarga saya atau gimana Bang Juma? Sejauh saya ketahui itu halal selama tidak dihasilkan dari hasil rampok, curang, kemudian bisnis yang dilakoni itu bukan sesuatu yang haram. Tetap halal Bang. Atau mungkin ada tambahan dari Dinda Ali? Iya, halal. Muamalah dengan orang-orang non-muslim adalah muamalah yang halal selagi dalam perkara yang mubah. Jadi dipastikan bahwa produk atau jasa yang kita terlibat di dalamnya bukan yang melanggar syariat Allah, tidak menyebabkan kita menyekutukan Allah, tidak menyebabkan kita melanggar perintah Allah dan menyelisihi hukum-hukum Allah, maka itu mubah hukumnya bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak Ade ya, ada yang mengatakan itu adalah haram. Jadi untuk menghalalkannya itu mendingan gajinya transfer ke rekening saya. Insya Allah Dewa jadi halal. ini orang serius lah Dewa. Orang serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gak ada lagi, bentar. Bang Ade gak ada lagi yang mau ditanya. Biar gantian. Oke Mbak, assalamualaikum. Terima kasih atas apanya Bang, atas pendapat Bang Chandra. Saya pun lega gitu. Bang dan Chandra ya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, utama apa yang mau ditanggapin? Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Kristen. Ini pemulung ilmu Kristen kan? Makasih host udah naikin. Ya, apa yang mau ditanya? Pengen naik, pengen kenal sama Bang Gurunda Juma. Saya akhir-akhir ini Bang Juma, setelah beberapa bulan ini, saya kan muslim dari lahir ya, keluarga saya semuanya muslim. Saya asal dari Palembang. Saya selalu setiap buka YouTube, kebetulan YouTube saya udah premium, jadi saya sekarang itu sering melihat debat seperti ini lintas agama. Jadi banyak masukan, tadinya biasa-biasa aja, ternyata akhir-akhir ini saya sudah lebih menggali lagi Islam itu kayak mana gitu. Selama ini Islamnya Islam umum aja, sholat ya sholat, puasa, amalan yang lain mungkin jarang gitu. Semenjak ada perdebatan ini, salah satunya di YouTube-nya Bang Zuma, nggak tahu itu asli apa palsu channelnya, saya akhirnya lebih bertakwa gitu, beriman gitu. Alhamdulillah. Dan saya sekarang umurnya udah 47 tahun, sudah punya anak ya, udah gede-gede.
dan saya masih bekerja di perusahaan masih milik pemerintah. Selama ini saya itu gimana ya, merasa cukup gitu, cukup apa gimana gitu. Tetapi tidak pernah sombong ke orang gitu, maksudnya sombong kepada diri saya sendiri saja gitu. Semenjak ada lintas agama, Bang Zuma sering ada perdebatan seperti itu masuk ilmunya gitu. Saya sampai kemarin 1 Muharram itu kan tahun baru Islam itu kan udah setiap tahun, berarti selama 47 tahun. Siapa yang mau ditanya Bang Utama? Di bawah masih banyak orang. Bentar. Saya masih ingin latar belakang, bentar ya. Jadi saya semalam akhirnya belajar sholat tasbih. Yang saya tanyakan, saya kan masih belajar untuk sholat tasbih selama 47 tahun ini, baru semalam saya lakukan 4 rakaat, 2 rakaat plus 2 rakaat, tapi masih belepotan. Nah, kira-kira menurut Gurunda Zuma, niat saya untuk lebih bertakwa itu mulai dari mana sih gitu? Saya bingung gitu kan. Jadi saya sudah bertakwa, udah percaya dari lahir. Setiap doa saya sepertinya dikabulkan, dijamah. Sampai dulu pernah mobil saya hilang, saya berdoa dan alhamdulillah balik. Dan semua kesulitan-kesulitan itu lewat gitu. Tapi detik-detik terakhir gitu, saat saya sudah mulai putus asa gitu, mulai putus asa, gak bakalan ke Bali apa gimana. Tapi detik-detik terakhir Tuhan itu menunjukkan bahwa ini loh milikmu gitu. Yang saya tanyakan, apa sih yang permulaan awal untuk lebih gitu. Sampai saya berniat gini ke istri anak-anak saya pengen masuk pesantren gitu. Apakah saya boleh gitu? Sedangkan saya masih punya tanggungan gitu. Itu aja Bang Juma. Iya. Jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana saya mengawali takwa gitu ya? Iya, mengawali takwa saya biar saya lebih, karena selama ini saya sebenarnya banyak dosa gitu ya. Jadi saya pengennya biar dosa-dosa itu dikabulkan. Sampai saya pengen bilang ke istri, saya kalau misalnya utang-utang udah nggak ada, semuanya udah punya, saya mau masuk ke pesantren gitu, nggak balik-balik. Kira-kira gimana itu? Saya menangis Bang Zuma. Iya, masya Allah. Jadi ketawa tadi. jadi adalah ini merupakan satu hidayah ya, ketika kemudian mendengarkan dialog lintas agama, kemudian keyakinan terhadap kebenaran Islam itu kita raih, sehingga mengantarkan kita kepada ketekunan dan kekhususan dalam ibadah. Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi maksud daripada Al-Quran surah Al-An'am terkait dengan bertakwa ini, takut akan Allah dengan cara tetap istiqomah di dalam jalan yang kemudian ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sebagai orang yang tadinya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah semata, ya, tanpa kemudian harus menyepelekan kewajiban-kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, maka keistimewaan ini kemudian dimiliki oleh umat Islam. Kata Allah, dirikan sholat itu dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka dengan khusyuk ini, maka ketakwaan itu akan bertambah. Lalu apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhkan diri kita itu dari perkataan, dari perbuatan
yang tidak berguna. Jadi perkataan-perkataan yang tidak berguna, terus perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, kita tinggalkan. Nah, hal itu akan mengantar kita kepada sifat istiqamah. Lalu apa kemudian yang dijanjikan oleh Allah? Qad aflahal mu'minun. Keberuntungan bagi kita yang istiqamah ini, yang hidup di dalam keberimanan kepada Allah dan juga mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan penutup. Nah, jadi kalau apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus masuk ke pondok pesantren? Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya tidak. Cukup memahami bahwasanya Islam itu pertama mengakui Allah, tidak ada Tuhan selain beliau. Rasulullah Muhammad SAW kemudian diakui sebagai utusan beliau. Kemudian mendirikan apa yang menjadi perintah, melaksanakan sholat, puasa, menjaga diri, tidak melakukan kemaksiatan dalam hal ini, memelihara diri jasmani kecuali hanya kepada istri. Nah, itu dia. Cukup itu aja dulu. Khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah. Minta kepada Allah agar senantiasa diberi kelegahan dan kebesaran jiwa untuk selalu tunduk sholat. Karena yang paling berat itu sebenarnya adalah sholat. Amalan-amalan lain itu bisa dilakukan. Iya, silakan. Dulu saya waktu masih kecil kan sering sakit kan. Waktu itu kalau nggak salah masih SD. Saya pernah bertemu di dalam mimpi itu karena sakit terus sama kakek-kakek gitu kan. Tapi sahabat kakek itu pernah datang waktu SD, kalau salah saya lagi sakit itu diajak kemana gitu, ngelihat yang katanya orang pernah mati suri itu, tapi saya nggak mati suri karena saya setengah hari kata bapakku itu nggak ini gitu, nggak. Bang Utama, mohon maaf bisa nggak jangan ini ya curhat, soalnya ada yang mau naik itu, saya mau naikin, soalnya dari tadi ngujar Bang Juma mau saya naikin gitu. Oke, sebentar satu lagi. Terus Bang Zuma, saya sepertinya kakek itu kayaknya Bang Zuma gitu. Saya pengennya saya ingin berguru gitu ke Bang Zuma gitu, walaupun lewat online, walaupun gimana gitu kan mungkin ada. Jadi begitu. Jadi saya pengen suatu saat bisa ketemu saya di Tangerang, Bang Zuma. Saya asli Palembang. Insya Allah Pak, Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan nanti karena ini waktunya sedikit, mudah-mudahan bisa dipertemukan ke Bang Zuma. Giliran udah kabur dia. Baik. Palembang Sumatera Utara tuh ya Bang ya? Kabur. Iya betul. Tangerang Banten Bang. Enggak, Palembang Sumatera Utara atau Sumatera mana Bang? Gak usah inilah Eri. Palembang Sumatera Selatan Eri. Lu lagi bertanya salah aja sama Husin. Terima kasih Bang Zuma, host semuanya. Ya, sama-sama Bang. Insya Allah tahun depan kita ada buka sesi jumpa untuk belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma bulan lalu ke Medan ya Bang ya? Katanya informasi. Itu loh Bang, Abang ke Tanjung Morawa, nggak percaya dia Bang. Oh iya. Selamat siang, Abang Da Juma, Abang Da Dewa, Abang Da Ali dan Abang Da Airi, Bunda Rahmadan. Ya Bang Pengulung, Masya Allah. Iya, saya dari pasukan Bani Taiping Bang ini Bang. Soalnya suka sakit hati kalau lihat Taiping Bang dihujat, dihina, apalagi kalau agama kami dihina, wah panas rasanya. Ya teman-teman agama Kristen keburu kabur dia kan, udah pernah negara dengar naik Darlis minta permintaan. Gue tadi mau naik lu tapi ya Tama lagi lama banget dia. Naik sini naik, jangan jadi Bani Taiping, naik. Tadi gue mau naik lu, cepet naik cepetan naik Darlis, naik. Ini saya mau tanya satu hal ke yang hujan abang dari tadi Bang, greget aku. Iya di Jamba aja host, biar kita tahu nyalinya ada nggak kalau dia di Jamba. Dan nggak dia naik itu, jangan nunggu dia minta permintaan.
dijambak kalau mau dia gitu. Kalau ada yang menghujat. Dari tadi. Kalau dia punya nyali dia naik dia ke atas, jangan typing di bawah gitu, host. Giliran udah Oke, silakan, Bang. lari nih. Udah nggak ada lagi. Nggak ada di sininya, di itunya itu. Udah wajar Bunda, orang menghujat yang namanya Bang Juma itu adalah suatu hal kewajaran. Ya Nyerang kan? pribadi. Bang Juma ini siapa sih? Nabi Muhammad, manusia yang berakhlak mulia, mereka hujat. Apalagi cuma seorang Juma, apalagi seorang Mahadewa yang bisanya cuma buka celana. Nggak Yesus apa-apa, aja udah biarin dihujat aja. sama mereka. Nah, begitu. Naik. Lanjut Pak Pemulung. Naik. Ya, silakan Pemulung Ilmu. Oke, ini saya mau tanya satu hal tentang kejujuran sama istri, misalnya. Aduh. Saya mau ikuti jejak petualangnya Bang Dewa ya, yang punya 2 istri. Ini soal poligami, Abang Dajuma. Oh ya Allah. Kena batunya. Apakah loh. diperbolehkan kita tidak jujur sama istri? Katanya ada hadis yang mengatakan tidak jujur, bilang sama istri tidak apa-apa, gitu. Boleh dijelaskan Bang Juma? Kalau itu rananya adik saya, itu Dindali. Bang Ali, Ustaz Ali, silakan Ustaz Ali. Ustaz Ali. Iya, silakan. Waduh. Masya Allah. Izin Abang Dazuma. Jadi iya. Uzur atau rukhsah atau excuse dari Allah memberikan keringanan untuk meredam amarah dari pasangan kita yang sedang memuncak dengan kita memberikan perkataan-perkataan yang mungkin itu bukan kebenaran, tetapi untuk meredam dan untuk kemaslahatan rumah tangga yang lebih besar, itu hukumnya boleh. Tapi dengan syarat ketika memang tidak ada cara lain, dan resiko yang disebabkan ketika hal tersebut tidak kita lakukan adalah hancurnya rumah tangga. Jadi bukan dimudah-mudahkan, bukan perkara yang selalu harus dilakukan, tetapi itu adalah perkara terakhir ketika tidak ada cara lain. Jadi itu pertama, kaidahnya. Yang kedua, beristri atau menikah adalah bagian dari rangkaian hukum syar'i yang mulia, yang suci, yang Allah turunkan untuk memuliakan anak manusia, anak Adam. Maka perkara yang suci harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, bukan dengan cara yang buruk, apalagi dengan cara yang zalim. Maka selama seluruh persyaratan mulia, baik, dan tidak zalim itu terpenuhi, bismillah. Namun jika ternyata untuk menggapai sesuatu yang baik dan suci, apalagi itu hukum Allah, yaitu pernikahan, dilakukan dengan cara yang tidak Allah ridhai, maka kesakralan dan kesucian dari esensi pernikahan dan hukum yang Allah jadikan untuk memuliakan kita telah kita nodai juga. Maka benar-benar diperhitungkan, benar-benar dipersiapkan, karena Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para laki-laki, jika telah mampu, ada kata ba'ah di situ. Ketika kita baca syarah dari para ulama hadis, apa makna ba'ah? Di antara makna ba'ah adalah kemapanan ilmu, kemapanan fisik, kemapanan finansial. Jika 3 indikator tersebut kita penuhi, maka faliyatazawwaj, maka menikahlah. 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita penuhi dulu apa yang dipersyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah, sekali lagi saya ulang, kemampuan ilmu, kemampuan fisik, dan kemampuan finansial. Maka jika 3 indikator tadi ada pada diri kita, maka anugerah Allah itu kita sebarkan kepada makhluk-makhluk Allah wanita lainnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Berarti kalau lebih baik jujur kan lebih baik ya Bang. Soalnya ini kan teman dekatnya istri, sahabat dekat. Astagfirullahaladzim. Sahabat dekatnya. Bang Bunda ngomongnya astaga, astagfirullah.
Mang Bunda. Tapi mereka pernah ngomong, saya candain gitu, gimana kalau kamu tak poligami, tak jadikan istri kedua. Si istri sih malah ketawa-ketawa. Kalau dia mau nggak apa-apa, Bi juga bilang gitu. Tapi insya Allah kalau kita dengan musyawarah, dengan kita bicara dari hati ke hati, memangnya jikalau tidak ditakdirkan ya alhamdulillah tidak apa-apa. Dan siang ini saya ucapkan terima kasih kepada pejuang-pejuang Islam kita, ke Abangda Juma, Abangda Dewa, Abangda Ali, Abangda Erik, Bunda Rahma sama host, terima kasih. Semoga Abangda semuanya mendapatkan ridho dari Allah, dimurahkan rezekinya. Bang, logika udah banyak banget di atas Muslim, Kristen aja dulu. Bang, kalau bisa satu aja, Bang. Kenapa kalau satu sudah bahagia, ngapain nambahin dua, Bang? Iya Bunda. Iya. Soalnya tentang perasaan kayak Bang Juma ini kan kagak nahan. Bang Dewa kan kalau lihat jidat mengkilat kan nggak nahan, dan Bang Dewa. Jangan samakan itu. Bang Juma lelaki setia, yo. Udah pinter, ganteng, setia. Tiru dong kayak gitu. Untuk setiap Bang tikungan Juma ada. tuh udah ganteng, pinter. Jadi kita ya tahu diri lah, gitu aja lah. Kalau untuk masalah poligami memang menolak keras ya. Coba tengok tuh Bang Juma kalau mau belajar jangan jadi gini, saya tambahkan sedikit. Iya, silakan Bang. Ya sedikit ya. Jadi terkait dengan apa yang saudara pertanyakan itu, Allah kan sudah menjelaskan kepada kita umat Islam, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Sedangkan yang kita pahami kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memang membolehkan satu kaidah di dalam ajaran Islam itu untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya untuk membangun kebaikan. Apa itu? Perkara pertama adalah tolong ya jangan nelpon apalagi video call perempuan lagi. Mohon maaf. Aduh, jangan bikin emosi lah. Lagi live ada siapa gitu. Jadi video call dengan bukan mahramnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Chat aja, nggak usah video call. Udah cantik, Anda cantik, oke sip, Anda cantik. Maaf ya. Dari tadi juga dulu. Jadi yang pertama itu adalah laki-laki yang berbohong dalam peperangan, itu boleh. Yang kedua, mendamaikan di antara orang yang bertikai. Kemudian yang ketiga adalah membuat istri kita itu ridha. Misalnya seperti makananmu hari ini kok enak kali. Ya padahal mungkin di lidah kita itu garamnya banyak dan seterusnya. Atau pulang kantor telat karena ada sesuatu, mungkin meeting dengan perempuan tapi itu kepentingan perusahaan, ya kita katakan meeting dengan pimpinan dan seterusnya. Itu boleh. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tapi kalau menurut saya pribadi nih ya, Anda saudara saya ingin menikah sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh istri, saya rasa itu tidak diridhoi di dalam Islam. Karena kenapa? Perintahnya kan sudah jelas. Allah mengatakan wa in khiftum alla tufsitu tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan apabila kamu tidak bisa adil, maka cukup satu. Nah, kalau Anda saudara saya malam pertama dengan istri kedua mampu melahirkan rasa yang sama kepada istri yang kedua di malam yang sama, baru boleh kemudian dikatakan adil. Misalnya Anda meninggalkan istri pertama berbulan madu ke Bali, apakah istri pertama di rumah merasakan apa yang Anda rasakan di Bali bersama istri kedua? Kalau tidak dirasakan berarti Anda tidak adil. Akan lebih baik meninggalkan sesuatu yang sifatnya ada keraguan-raguan. Allah ta'adilu fawahida. Tapi kalau sahabat saya ini tidak takut akan mendatangkan rasa yang tidak adil kepada istri pertama, ya silakan. Karena itu adalah perintah. Ada juga perintahnya untuk halal. Kita boleh nikah sampai 4. Tetapi Allah mengatakan ya
fawahida, kalau kamu tidak mampu kemudian memberikan keadilan terhadap istrimu, maka menikahlah kalau sanggup. Aw ma malakat aimanukum, dzalika adalah Allah ta'ulu, kata Allah. Dan demikian itu lebih baik agar kamu tidak berbuat zalim daripada berzina, maka mending kemudian menikah. Tapi dalam hal menikah ada kaidah-kaidah yang harus dilalui. Yang pertama, kita harus berlaku adil, melahirkan satu rasa kepada istri pertama seperti rasa yang dirasakan oleh istri kedua. Kalau ada yang menjadi korban di situ berarti nggak adil. Lain cerita kalau Anda adalah seorang pemimpin, Anda adalah seorang pemimpin negara atau raja. Beda halnya itu. Untuk apa itu? Untuk mempersatukan rakyatnya. Dari suku ini diambil satu orang Jawa, dari satu ini diambil dari satu orang Bugis, dari sini diambil satu dari orang atau raja Manado dan sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Kalau untuk menyatukan itu, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kan setelah Rasulullah tidak ada lagi raja, tidak ada lagi nabi, maka ya cukup 4 aja, gitu loh. Gitu. Alhamdulillah. Iya bang, nanti dikomunikasikan sama istri dari hati ke hati. Itu bagus. Iya. Jikalau itu baru beliau, jantan itu. Iya. Tapi saya mau boleh kasih ini ya Bang Pemulung. Bang Pemulung kan niatnya mau ini ya poligami. Tolong jangan niat Anda mau poligami, jangan membawa orang. Tadi Anda naik, ada mengatakan seperti Bang Dewa. Nah, kalau Anda mengatakan itu, saya mau bilang, kenapa harus Bang Dewa? Kenapa nggak kayak Bang Juma? Satu aja, ayo. Jadi jangan, Anda mau berpoligami jangan bawa orang, ya Bang Pemulung ya, gitu ya. Oke. Jangan Anda, saya mau kayak dewa katanya. Jangan seperti itu. Host, tolong host suaranya host. Jangan bahas. Dari penjabaran Bang Zuma tadi timbul pertanyaan dari saya nih Bang Zuma. Izin Bang Zuma. Iya, silakan. Jadi Anissa 3 ini solusinya sebenarnya ini poligami atau monogami Bang Zuma? Monogami berarti satu istri solusinya. Berarti kalau lebih dari kalau yang lain itu tidak solusi ya berarti ya. Kalau terpaksa misalnya nonotnya meleleh kalau dia tidak nikah lagi boleh. Tapi kalau sehat-sehat aja, nggak ada masalah, dia nggak jadi gila kalau dia tidak nikah, nggak mati dia, nggak gila dia, ya nggak ngapain. Satu aja. Kecuali bini yang minta, Bapak, aku ndak kuat, Anda mainnya kok kayak kuda kerasukan setan, cari lagi pengganti saya. Boleh. Tapi kalau baru dua kali tarik napas langsung lunglai mau nikah lagi, itu namanya ya kuntilanak mimpi ke bulan gitu ya. Jadi kaidah Islam itu sangat jelas tuh. Kaidah Islam itu kayak gitu. Satu-satunya agama yang kaidahnya jelas cukup satu istri hanya di Islam. Gak ada di luar Islam yang cukup satu istri. Baik Pak Pemulung, kalau tidak bisa bersikap adil, maka tinggalkan poligami. Tapi laki-laki yang hebat itu, laki-laki yang hebat itu ketika dia mampu berpoligami atas izin istri. Subhanallah, salut saya, hormat saya kepada dia, cium tangan saya. Itu hebat. Jadi Allah mencegah umatnya mencegah. Oh ya, silakan Bang. Sedikit lagi. Artinya sahabat saya itu mampu membuat istrinya menjadi orang wanita soleha yang lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada suaminya. Subhanallah. Jarang itu terjadi. Artinya istri sudah sampai pada level soleha. Ya gimana akhi? Cinta solat mencegah Allah ini mencegah hambanya berbuat zina ya atau berbuat maksiat kepada Allah. Jadi maka dikatakan yang solusinya itu adalah monogami kan begitu Bang Zuma. Benar tidak? Iya betul. Betul. Ya makanya itu Hesti ya, jangan coba-coba ya. Saya ingatkan Anda ya. Bahas rumah tangga atau siapa yang berumah tangga mamu? Ya makanya kita harus tetap berdakwah apologet supaya Islam tetap mayoritas di negara ini. Amin. Sangat boleh jadi kalau Islam minoritas, maka bukan hanya poligami yang ada, ya poli pantai juga bisa jadi terjadi di Indonesia ini. Poli matahari, poli bulan, poli Mars itu akan terjadi kalau Islam. Tema namanya sedikit ya Pak Pemulung ya. Iya. Kita sepakat yang namanya jinah itu tidak baik. Tetapi kalau misalkan itu dibungkus dengan yang namanya ajaran,
itu jadi halal dan jadi ibadah. Sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad, fi kulli lazatin wa syahwatin hasanatun. Semua kenikmatan dan syahwatnya menjadi ibadah. Begitu ya. Nah, tadi Bapak mengatakan boleh tidak kita bohong? Jelas itu tidak boleh. Bohong tidak dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Begitu. Tapi cara untuk membunuh yang namanya seorang istri itu mudah. Cara membunuh cemburu seorang istri itu mudah. Intinya itu kita itu menuruti kehendak istri. Istri menuruti kehendak suami, suami pasti menuruti kehendak istri. Seperti halnya dewa ini penurut. Dewa kalau disuruh di atas, dewa di atas sama istri. Dewa kalau disuruh di bawah, dewa pun di bawah. Dewa ngomongnya ngawur. Tuh kan. Begini. Dewa mau ini. Dewa. Bentar, ini nyampur aja ini. Bentar. Itu kalau ngomong ketika yang namanya nih ya, Bang Juma, Dewa pernah berbicara face to face lewat voice note ya dengan Bang Juma ya. Bang, penghasilan abang 1 bulan berapa bang? Ya ibaratnya contoh lah 50 juta gitu ya. Ketika nanti Bang Juma meninggal, ditanya nanti sama Allah, Zulkifli M. Abbas, berapa penghasilan kamu selama 1 bulan? Allah sebenarnya maha tahu, tetapi Allah pengen tahu kejujuran dari Bang Juma. Bang Juma mengatakan, penghasilan saya 1 bulan itu kurang lebih 50 juta. Allah bertanya lagi, berapa istri kamu? Istri saya 1 ya Allah. Kata Allah apa? Gimana sih lo? Gua kasih duit banyak, bini cuma 1. Begitulah ya. Hati-hati itu juga ya. Abu Nawas. Kapal tenggelam juga rupanya. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai Bani Taiping juga follow di YouTube-nya Bang Juma, di Blogger Permanen, di semua afiliasi yang narasiar Muslim ya. Tinggal satu saja yang belum saya follow, YouTube-nya Bang Dewa, karena Bang Dewa nunggu laptop, nunggu HP, lungsuran dari Bang Juma gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih buat aki-aki semuanya. Saya menunggu aliran dana. kalau ada laptop yang agak hang dari Bang Juma, kami mohon untuk dikasihkan ke Bang Dewa atau HP yang hang. Alhamdulillah, makasih banyak doanya Pak. Semoga Dewa bisa kawin lagi. Iya, biar punya akun YouTube Bang Juma. Beli HP aja nggak bisa, gimana ini? Udah Pak. Biar punya akun YouTube Bang Juma, gitu loh. Oke Pak, oke. Saya teman-teman yang agama Kristen deh, Kristen naik, Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen. Sehat Kalau Islam walafiat. dari tadi ngaco. Selalu diberikan limpahan rezeki yang barokah, selalu diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Saya ucapkan amin. salam satu Tuhan, salam cinta NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman agama Kristen Enak yang mau kali loh diskusi. salam satu Tuhan. Silakan. Luar biasa. Masya Allah. Ini sebenarnya masalah poligami bisa Dewa bantai ini semua ini. Dibantai sama Dewa semua ini. Cuma nggak enak aja Dewa, ya kan? Ya Dewa lu bikin room aja bahas poligami selesai. Ini bahasanya kayak ngusir loh ini. Enggak, itu tadi tuh naik-naik silmu larinya ke Dewa gitu kan. Kayak Bang Dewa, kenapa mesti belajar ke Dewa gitu? Biarin. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan. Naik lu dari tadi lu ngujat kan, naik. Gua jambak lu kagak mau. Tuh terima tuh. Ayo naik. Ya Iwan Pilah, tolong di follow ya akun Dewa ya, 734 mata memandang, silakan di follow akun Dewa yang baru ini. Terima kasih banyak. Ayo follow Bang Dewanya guys. Follow. Siap. Biar bisa buka komal, biar nanti ada yang mualaf bisa. Kemarin itu akun Bang Dewa katanya terakhirnya itu pas mualafin orang, tiba-tiba katanya dia rungkat, dipermanenkan gitu. Jadi bantu kalian bantu Iya, ya. makasih Bunda. Makasih Bunda. Biar tambah banyak orang mualaf. Ayo teman-teman.
agama Poligami, poligami wanita versus poligami Tuhan. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Siapa jawab Pak Kru? Kak ngomong dari tadi. Kan aku ini karena di rumahku ini kan teman-teman anakku kan main-main ya. Main-main. Jadi waktunya sholat itu ya. Coba tunggu aku ini. Aku suruh sholat, temennya diajak-ajaknya sholat juga. Alhamdulillah temennya mau diajak sholat. Jadi sholat tinggalin HP kan. Tuh sholat tinggalin semua pergi tuh. Ya Allah, anak pada bagus banget. Bukan, masalahnya mereka sholat di kandang beruang. Mana sholatnya di masjid, Erik? Enggak, anak itu enggak, maksudnya kadang anak-anak gitu kan, kalau diajak sholat gak mau. Kalau anakku memang udah dari dulu tuh udah sholatnya di masjid kan. Nah diajaknya kawannya, yuk sholat yuk. Nanti marah mamaku. Nah itu pandai dia, nah, itu, mamanya dia takut dibawanya. ada beruang marah gitu. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman Kristen, ayo naik silakan ya. Iya, Kristen ya. Kalian berjodoh. Ya Allah, janganlah Bunda Rama. Solusinya tadi Anissa ayat 3 Bu Rama itu monogami bukan poligami. Maka tadi saya sudah wanti-wanti kepada memberikan peringatan kepada hostnya, jangan coba-coba mendekati saya, itu aja. Saya takut hilap masalahnya. Saya takut hilap Bang Juma. Itu kalau misalkan ini ya Bang Erik ya, karena yang namanya laki-laki yang baik itu ya, dia sanggup melindungi yang namanya perempuan. Ketika yang namanya bajunya itu terbuka, dia sanggup dipakai kembali. Nah itulah laki-laki yang baik. Betul tidak Bang Juma? Betul. Tapi dia sambil berbisik, bajunya jangan, celananya aja Beb. Nah begitu Bang. Apaan sih? Aneh juga. Kelamaan ya Bang, kelamaan. Ya Allah ya, bercanda Iwan Bila ya, bercanda ya. Iya, tapi sebenarnya Bang Dewa, kalau faktanya kita tertarik kepada seseorang itu dilihat dari atasnya dulu Bang Zuma. Bang Dewa. Baru di bawah. Bisa seperti itu. Bisa. Enggak Bang Zuma? Gimana pengalaman kemarin Bang? Oh ini udah lohor ya? Ya Allah ya Robi. Bang, izin pamit ya? Ya. Izin pamit Bang Juma ya, semuanya udah dari lohor. tadi Dewa nggak nyambung, udah dibilang anak aku sholat duhur dia malah. Iya. Baik, siap. Makasih banyak Ivan Pila yang ada di sini semua yang udah follow akun Dewa. Pesan dari Dewa itu jaga yang namanya keimanan. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen bawa tema poligami Bunda setiap udah rapat. Enggak, saya bukan panas sih kalau masalah poligami. Saya tuh korban dari situ ya. Saya bilang saya korban dari situ. Ini cerita sedikit ya sambil nunggu-nunggu Kristen ya. Tapi kan seharusnya waktu dia menikahi saya, dia ajarkan saya dulu nih agama Islam begini deh, dia selalu ajarin. Terus jadi wanita muslim begini deh, dia baca Quran gini. Seharusnya dia mengajarin seperti itu. Tapi ternyata yang diajarkannya 4 tahun setelah pernikahan paham. Nabi Muhammad aja saya nggak tahu siapa. 4 tahun saya Islam, saya nggak tahu Nabi Muhammad siapa, Nabi Sulaiman siapa, saya nggak tahu.
Dia nggak mengajarkan, tiba-tiba membahas poligami. Kaget dong, nggak ngerti saya gitu. Nah itu dia ada ayat, memang dia kata gini, nih biar kamu tahu ya, di dalam Al-Quran itu tertulis nikahilah 2, 3, 4 tuh kata Allah, kamu harus patuh di situ katanya. Saya diam di situ, masa sih ajaran Islam seperti itu? Saya gitu tuh, masa sih segitunya? Nah setelah saya terjadi perceraian, baru saya ketemu nikahilah 2, 3, 4, tapi bila kau tidak mampu berlaku adil, 1 saja cukup. Wih, kalau ketemu sama mantan tuh gue tabok tuh orang. Nih lo ya, ada ayat sambungannya ya. Ini ada Bang FYP, Muslim apa Kristen ini? Dia Kristen, Bang. Oh, gitu. Kenapa Bang Zuma? Aku pengen tanya nih sama host. Aku mau nanya sama host, boleh nggak? Boleh Bang. Iya. Oke. Ya. Jadi di dalam kitab host itu kan tertulis 1 Korintus 6 nomor 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan sundal, cabul, menjadi satu tubuh dengan perempuan tersebut? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Apakah bersundal itu bagian daripada karya Tuhan mempersatukan manusia? Kalau tidak, lalu dari mana Paulus dapat ilmu di dalam 1 Korintus 6:16 mengatakan bahwa jika seorang laki-laki mengikatkan diri kepada seorang perempuan cabul, maka mereka disebut satu tubuh. Sebagaimana nas yang berbunyi, keduanya akan menjadi satu daging. Gimana tuh? Apakah perempuan yang melakukan persinahan dengan seorang laki-laki kemudian mereka menikah, itu termasuk kategori dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut? Silakan. Kalau itu Bang Juma itu nggak ada loh, nggak ada, kami pelajarin di situ. 1 Korintus 6 nomor 16 mau ditipex. Iya, tapi kami nggak ada belajar di situ. Ya itu memang ada, tapi itu tidak ada. Kami tidak ada belajar di situ dan kami tidak dianjurkan oleh Bang Erik coba dibangunkan orang ini, katanya di situ tidak ada tapi ada, gimana? Bukan maksudnya Bang, gini maksud saya, kami tidak ada diajarkan itu di dalam Bible itu benar tertulis, tapi kami tidak disuruh belajar itu. Yang ada tertulis itu tidak disuruh belajar, gitu. Berarti saya lebih belajar daripada iya, mereka, itu kuakuin, iya. Makanya di saat apologet ini saya ada di sini, saya juga kaget. Ada 1 Korintus 4 ayat 10, ada Amsal 7 18 19, ada Jehekiel 23, itu saya kaget karena kami nggak pernah belajar baca itu. 1 Korintus 4 nomor 13 nggak? Enggak, kami itu cuman ini ya, kami itu kebanyakan belajarnya perjanjian baru, Bang. Iya, ini perjanjian baru 1 Korintus 4:13, coba dibaca dulu. 1 Korintus dulu. Bang Darlis. Halo Darlis. Selamat siang. Darlis. Selamat siang. Ya, apa maksud dari typingmu apa? Silakan. Ada di sampingmu orangnya, ada Bang Juma. Silakan masuk typing. Tongkatnya mak lampir naik. Mau ngapain, Bang? Boleh nanya yang tadi gak 1 Korintus 6 nomor 16 Bang Darlis? Apakah ketika seorang pelacur kemudian seorang laki-laki mengikatkan diri kepada seorang cabul, dikatakan satu tubuh dan itu merupakan tubuh yang tidak bisa dipisahkan kecuali maut? Apakah demikian adanya dalam agama saudara? Dari mana Paulus dapat kaidah ini? Silakan. Saya juga baru dengar. Ya, berarti Anda juga tidak tahu. Waduh. Nggak percaya. Ya, saya rasa Paulus mengutip dari data di Matius 5:28 itu, Bang, karena setiap laki-laki yang menginginkan seorang wanita itu sudah dianggap zina. Jadi bagaimanapun caranya supaya menghindari dari zina, bersetubuh itu sudah dianggap mempersatukan diri di hadapan Tuhan. Mungkin seperti itu dari saya. Biarin dia jawab dulu, Darlis. Jadi ini saya jawab aja. Ini saya jawab ya. Ini saya dulu. Jadi sebenarnya agama Kristen itu
sudah mungkin Bang Juma juga sudah tahu, yang lainnya tahu. Memang kami dulu di Kristen tidak belajar mengenai Bibel. Benar yang kata mereka, kami bukan hafalan, kami nggak disuruh menghafal. Iya, kami nggak disuruh menghafal. Makanya saya juga kaget ada ayat-ayat itu dibilang di sini gitu. Karena kami nggak belajar, dan kami itu ya selalu kalau dalam gereja itu pembahasannya gini, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Bahkan saya tidak pernah mendengar satu pendeta mengatakan Yesus itu adalah utusan. 5.000. Ya. Tidak pernah mengatakan pendeta itu mengatakan Yesus adalah utusan, itu tidak pernah. Tapi selalu pendeta-pendeta mengatakan Yesus Tuhan kita Juru Selamat. Barang siapa yang percaya Yesus, maka kita dijamin hidup kekal. Itu selalu. Berarti gitu. mereka antikristus dong. Iya. Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat muncul di seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Jadi kalau ada yang menyuarakan Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan, berarti dia adalah antikristus, penyesat, sesuai dengan data 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan-jangan host juga nggak tahu data ini. Baru tahu semua di sini loh Bang, benar. Ya Allah ya Karim. Kakak semalam aja kakakku mualaf juga, kami bahas dia aja kaget. Wah, ada di situ semua. Iya, makanya aku beli Alkitab. Waduh, baru beli Alkitab. Bibel kali. Wah, kayak mana ini? 1 Korintus 6 nomor 16 ini, kayak mana ini? Jadi ada orang yang kemudian melakukan pencabulan atau mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Apakah yang dimaksud di sini dipersatukan oleh Tuhan? Jadi orang yang melacur, kemudian suami istri mereka bersatu itu dipersatukan oleh Tuhan dan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Apakah begitu Saudara Darlis? Darlis? Pada umumnya iya. Pada umumnya. Maksudnya pada umumnya? Diakui juga emang banyak perdebatan antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Jadi kebanyakan ya mengikuti ya yang seperti yang Ibu Rahma bilang, kebanyakan diajarkan yang seperti itu. Yang ngomong saya bukan Bunda Rahma. Enggak Bang, kita nggak tanya perjanjian lama. Di dalam kitab saudara kan ada diterangkan tuh dalam Matius 19 data 6 kalau nggak keliru saya. Di situ dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Matius 19. Menurut ceramah secara umum pendeta ya seperti yang dikatakan Bang Zulkifli. Ya, Bang Darlis ini bukan pendeta. Setahu saya. Hah? Awam. Maksudnya awam. Kristen awam gitu. Jemaat biasa gitu. Seperti yang Bu Rahma bilang, itu cuman yang poin-poin penting aja yang dikatakan itu. Bukan Bunda Rahma yang ngomong saya. Ya, saya tanya. Hots yang ngomong hots yang ngomong. Oh iya, Mbak Esti, sorry. Saya pengen nanya Bang Zuma. Iya. Dalam kekristenan ini kan patokannya jaminannya ya seperti yang Anda tahu kan. Iya. Kalau dalam agama Bang Zuma ini gimana? Kita kan tahu bahwa kita nggak bakal luput dari dosa dan itu jelas. Iya. Dan yang membuat kita dosa kan ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan, misalnya ada perbuatan ini, ada objek ini yang membuat kita berdosa, ya kan? Iya. Dan kesimpulannya kita kalah dengan ciptaan Tuhan ini, sehingga kita berdosa. Misalnya saya tergoda sama Bu Hesti, ya kan? Ya saya itu kan Bu Hesti itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Saya tergoda sama ciptaan Tuhan.
Saya kalah berbuat dosa. Nah, jaminan apa? Saya nggak pasti. Yang pasti saya pasti 100% pasti berdosa. Saya nggak bakal kalah, saya udah pasti itu. Nah, jaminan dalam agama Bang Zuma itu apa gitu untuk selamat gitu. Dan udah pasti kita bakal kalah oleh ciptaan. Jadi ini sama pertanyaan yang dilontarkan tadi di Komal Pak Pendeta Trosoki. Jawabannya itu salah satunya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas shaliha min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ini jaminan keselamatan. Kurang, Bang? Yang seperti yang saya bilang, Bang. Kebaikan itu dibuatkan karena ada objeknya, ada manusia, kita berbuat baik, ya kan? Ada objek, makanya kita bisa berbuat baik karena ada objeknya, yaitu manusia lain dengan berbuat baik. Nah, itu yang nah sementara kita kalah dengan objek itu, kita kalah sama diri kita sendiri, kita kalah sama objek godaan yang lain, kita kalah lah, loss complete lah, ya kan? Nah, gimana cara selamat gitu? Kalau kita udah kalah gitu. Ya, kalau di Islam itu bertaubat. Jadi setiap kemudian kita itu umat Islam itu jatuh ke dalam dosa, maka seketika itu kemudian perintah Allah untuk bertaubat. Taubat. Jadi tidak menjadikan oknum lain sebagai korban, tapi yang melakukan dosa ini yang harus bertaubat, mengaku di hadapan Allah atas dosa yang dilakukan, kemudian mengisi pertobatan itu dengan amalan-amalan kebajikan. Itu solusi di Islam. Jadi kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan karena kita ini adalah makhluk biologis, ya, makhluk fana yang senantiasa diajak oleh iblis, bisikan-bisikan iblis ini untuk jauh daripada perintah Allah, maka ketika itu terjadi, tergelincir, maka seketika umat Islam itu kembali beristighfar dan melakukan pertobatan serta meninggalkan perbuatan yang menjauhkan dirinya kepada Allah dan mengisi pertobatannya itu dengan amalan-amalan kebajikan. Sama yang saya dalilkan tadi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas shalihat. Jadi bukan ya, silakan. Jadi bukan sekedar iblis, Mas. Jadi iblis juga tergoda sama siapa? Itu kan iblis itu kan makhluk yang mempunyai keinginan. Kenapa dia berkeinginan bebas? Kenapa dia membantah Allah perintahnya? Dia kan yang goda siapa? Karena yang goda dia keinginan dia kalah dengan dirinya sendiri, bahwa makanya dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan begitu juga manusia, dia makhluk tipe berkeinginan bebas. Jadi dia kalah dengan keinginannya sendiri, kalah dengan objek yang lain, dia kalah gitu. Jadi terus yang menjamin keselamatan itu apa gitu? Setan itu Allah siapa yang menjamin menggoda keselamatan? setan? Kan nggak ada. Jadi gini, saudara saya. Ketika kemudian Anda merasa lapar, apakah ada yang menggoda Anda untuk lapar, untuk makan? Tidak. Itu dari diri Anda sendiri. Kenapa? Itu kodrat. Itu kodrat, saudara. Lapar, haus, ingin bergaul dengan lawan jenis atau ingin melampiaskan kebutuhan batinia, itu adalah kodrat. Itu bukan dari unsur lain. Makanya umat manusia itu gimana? Iya, dalam kodrat itu kan pasti lantas kita keluar jalur. Kita kalah ke kan ada objek dikasih lain. Iya. Kan dikasih akal. Ada alat untuk ngerem, yaitu akal. Ya, makanya kemudian jadi gini. Manusia diberi kehendak free will, kehendak bebas.
antara baik buruk. Ya. Allah sudah mengatakan itu, bahwa kebenaran itu sudah disampaikan oleh Allah. Kebenaran sudah dinyatakan oleh Allah. Jadi bagi umatnya Nabi Musa alaihissalam, kebenaran itu sudah ada melalui Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang mau beriman kepada Nabi Musa, silakan beriman. Sama ketika datang Yesus, barang siapa yang beriman kepada pengajaran Yesus, silakan beriman. Yang mau ingkar, silakan ingkar. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau kafir silakan, yang mau beriman silakan. Kaidah-kaidah rambu-rambunya sudah dijelaskan oleh Allah. Inna a'tadina lizalimina nara. Bahwa orang yang zalim terhadap dirinya, tempatnya neraka. Jadi Allah sudah memberikan tuh. Ada buku panduan. Makanya kami di Islam itu ada disebut Al-Quranul Karim. Kaidah-kaidah, perintah-perintah, hukum-hukum. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Lakukan yang itu, lakukan yang itu. Nah, itu sudah jelas tuh. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Belok kiri, belok kanan, mundur, belakang, atas, bawah. Itu sudah jelas tuh. Perintah-perintah itu sudah jelas dalam Al-Quran. Maka kemudian manusia diberi perangkat fi aksani takut. Ada akalnya, ada syahwatnya. Maka dari itulah kemudian kami umat Islam senantiasa meminta kepada Allah untuk ditunjukkan senantiasa berada pada koridor yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Pada jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena pada saat kemudian orang jatuh oleh karena syahwatnya, akal kemudian akan mengatakan ini keliru, ini dilarang. Seperti misalnya saya berduaan dengan seorang wanita dalam kamar hotel misalnya. Kemudian saya tahu bahwa di dalam kitab suci saya la taqrabuz zina, jangan engkau berzina. Tapi saya lakukan, berarti kesalahan siapa? Kesalahan iblis? Tidak. Bukan kesalahan iblis, kesalahan saya sendiri. Kenapa? Saya tahu kaidah, saya tahu hukum. Kenapa harus menyalahkan iblis ketika kita sendiri sudah tahu berzina dilarang, tapi kita lakukan? Iblis sudah pensiun. Yang salah ketika kemudian semua dibatalkan. Saya ngerti. Nah, terus? Iya, saya ngerti. Ya, tapi saya nggak separah itu. Misalnya ada orang yang nggak percaya bahwa ada datang seorang utusan, terus dia bilang malah membantah, minta azab. Saya nggak seberani itu. Tapi maksud saya mengakui saya tidak mampu gitu, ya kan? Saya tidak mampu. Jadi apa jaminan ketika ada ketidakmampuan itu gitu? Maksudnya gimana ketidakmampuan? Manusia diberikan kesempatan sama seperti manusia yang lain. Makanya dalil Al-Qur'annya kan sudah jelas. Waqulil haqqu mir rabbikum. Aturan-aturan Tuhan itu sudah datang. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Kaidahnya kan sudah jelas tuh. Nah, sekarang kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim? Orang-orang zalim itu adalah ketika datang kaidah kepada dia, tetapi dilanggar kaidah itu zalim. Udah tahu bahwa bara api itu panas, tapi tetap aja dipegang. Itu zalim namanya. Zalim terhadap diri sendiri. Jadi Islam itu, Bung, jelas sekali. Kurang apa lagi? Di agama kami itu jelas. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa kita nggak mau ikut dalam barisan orang-orang yang beruntung? Kalau beriman saya setuju. Oke, saya setuju soal beriman. Tapi masalahnya itu ya seperti yang dalam ayat Al-Quran juga, bahwa kata malaikat bahwa manusia itu ya makhluk yang melampaui batas. Jadi ya udah tahu sendiri kita ini seperti apa. Jadi maksudnya ya anggap itu ketidakmampuan kita. Jadi maksudnya apa jaminannya atas kenyataan itu, atas fakta itu? Oke. Jadi muatan daripada pertanyaan saudara tuh itu sama kemudian apa yang kemudian Allah torehkan dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sama tuh. Itu sama. Kenapa engkau mau menciptakan manusia? Ini protes daripada makhluk yang ada sebelum manusia dicipta.
Yang Allah katakan malaikat bertanya kepada Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan seorang pemimpin makhluk di atas muka bumi sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Makhluk-makhluk pada saat itu dari golongan malaikat, dari golongan jin pun bertanya, untuk apa? Mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturanmu. Bukankah dulu mereka telah engkau ciptakan makhluk yang serupa, tapi mereka hanya melakukan pertumpahan darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa rahasianya itu? Ternyata Allah begitu menciptakan manusia, Allah memberikan panduan. Adam diberi panduan. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya Nabi Muhammad SAW diberikan panduan. Bagaimana dengan mereka yang tidak diberikan panduan? Mereka disebut kaum fatrah. Kaum yang tidak ada datang padanya panduan. Mereka melakukan pelanggaran, tidak ada masalah. Loh, tidak ada perintah. Yang salah itu ketika ada perintah dari kaumnya nabi-nabi, kemudian perintah dari nabi yang diasaskan atas perintah Allah, itu dilanggar. Barulah disebut sebagai orang yang zalim. Nah, kemudian solusinya apa di agama Islam? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu solusinya. Ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai ijazah, legalitas absolut dari pencipta langit dan bumi. Wahai manusia, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka manusia itu mencintai aku sebagai pencipta langit dan bumi, penciptanya, perintahkan, instruksikan, ikuti firman ini, ucapkan firman ini kepada mereka. Fattabi'uni, ikutilah aku, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi ketika mereka ikut kepada baginda Rasulullah SAW? Allah mengatakan, niscaya mereka akan aku cintai, dosa-dosanya aku ampuni. Saya selesai kan? Masalahnya itu ketidakmampuan. Oke, kita oke lah, ada seorang utusan, dia udah ngomong, udah mengajarkan. Oke, si sekumpulan yang menerima itu dia nerima, tapi dia nggak mampu gitu. Dia nggak menolak utusan itu, tapi dia nggak mampu, dia nggak bakal mampu. 100% dia bakal kalah, dan dia tahu itu. Dia ngerti dirinya sendiri, dia bakal kalah. Nah, atas kenyataan itu, apakah tidak ada jaminan? Itu. Ya kan jaminannya sudah jelas, Bung. Fattabi'uni, jika engkau mencintai, apa solusi apa yang diberikan oleh Allah kemudian? Janji Allah kepada mereka yang mengikuti Allah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah menerangkan apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jaminan. Dosa-dosa kita diampuni, kita dicintai oleh pencipta kita ketika kita kemudian mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu mengikuti beliau, kan solusinya ada, bertaubat. Bertaubat. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu jelas itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan hanya sebagian kecil yang kemudian akan mentaati. Tidak akan banyak yang bersyukur kepadamu. Iblis itu yang mengatakan itu. Oke, panjangkan umurku. Aku akan sesatkan keturunan Adam alaihissalam. Aku akan buat mereka ingkar terhadap apa yang kau perintahkan. Kami semua dari golongan jin ini, dari golongan iblis ini akan mendatangi mereka dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hanya kecil, sebagian kecil. Nah, Anda kemudian bertanya seperti itu, seakan-akan Anda putus asa dengan cerita Allah, dengan pertolongan Allah. Padahal Allah sudah memberikan kunci. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kan poinnya kita ini hanya diminta untuk mencintai Allah, mencintai pencipta kita, hanya itu poinnya. Bagaimana caranya mencintai pencipta kita? Solusinya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja kok. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang diperintahkan? Sholat, puasa, zakat, haji. Apa yang susah? Oh, saya nggak bisa sholat. Kenapa? Apa alasannya? Dikasih tangan, dikasih 2 kaki, dikasih kesempurnaan fisik. Kenapa nggak sholat? Saya sakit bang. Bisa ruku, bisa duduk. Saya sakit bang, bisa baring. Nggak bisa juga. Dia Anda yang disolatkan. Selesai. Apa permasalahannya kemudian? Ya, Allah tidak pernah mempersulit hambanya, gitu loh. Iblis kan punya motif sendiri.
Jadi motif iblis itu ketidaksukaan terhadap manusia, maka dia berbuat seperti itu. Dia punya motif sendiri, dia kalah dengan dirinya sendiri. Dia terlalu iri dan dengki, itu motifnya. Sedangkan manusia motifnya menuju keselamatan, dan menuju keselamatan itu ada godaannya, itu diri sendiri juga. Jadi dia sering bakal rentan terjatuh, kepleset dan melanggar aturan, dan itu udah pasti. Jadi keduanya itu punya masing-masing motif. Si iblis punya motif, si manusia juga punya motif. Iya, jadi menurut saudara, motif iblis itu kan kesombongan dia kan. Kesombongan, dia tidak mau kemudian merendah dari makhluk yang kemudian Allah ciptakan berupa Adam dan keturunannya. Iblis kemudian mengatakan apa? Oke lah kalau begitu, saya rela, saya ridha masuk neraka. Tapi satu, izinkan saya membuktikan perkataan saya bahwa Adam tidak lebih baik daripada saya. Kan gitu poinnya. Nah, maka itu iblis dia pasrah. sendiri. Ya, iblis pasrah dengan keadaan itu. Bagaimana dengan manusia? Sepertinya Anda juga pasrah. Kalau kami manusia Islam enggak, kami akan tetap mencari keridhaan Allah. Ketika kami jatuh, kami bangun lagi. Kalau Anda mengatakan, oh tidak bisa, itu adalah satu keadaan. Oh, itu Anda, kami Muslim enggak. Ketika kami jatuh, kami akan kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar, mengisi kesalahan-kesalahan kami dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena itu ada janji. Apa janji itu? Qad aflahal mu'minun. Beruntung kami orang-orang beriman ini. Orang yang mendirikan sholat, melakukan puasa, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan seterusnya. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Lantas kenapa harus berputus asa? Kenapa harus menjadi seperti tipikal iblis? Pasrah. Oke Tuhanku, oleh karena Engkau sudah memutuskan saya masuk ke neraka, maka izinkan saya panjangkan umurku untuk menggoda manusia agar mereka menemani aku masuk ke dalam nerakamu. Itu pasrah itu. Pasrah kepada kezaliman. Itu. Ada lalu ya saya nggak separah itu. Ada beberapa. Lalu solusi apa? Oke, saudaraku. Ketika dinasihati Bang Darlis solusi apa? Nabi. Solusi apa yang Anda ingin uraikan di sini? Misalnya apa yang kusampaikan itu tidak bisa Anda terima. Terus solusi apa? Pengen jadi batu? Pengen bunuh diri aja? Atau gimana solusinya? Karena kenapa? Yang maha berkehendak itu adalah Allah, bukan kita. Ya, Allah yang maha berkehendak, bukan kita. Kehendak Allah kita menjadi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Apa tujuannya? Illa liya'budu. Tujuannya hanya untuk beribadah. Anda ingin merubah beribadah itu menjadi orang yang pasrah. Kayak mana ceritanya? Saya bertanya, apakah orang bunuh diri itu masuk surga? Enggak ada orang bunuh diri masuk surga. Berarti yang bunuh diri pakai bom masuk neraka dong. Yes. Absolut kebenarannya. Begitu juga yang bunuh diri di atas tiang salib. Pasti masuk neraka. Iya, memang kalau bunuh diri di atas tiang salib juga bunuh. Yes. Ini masalahnya bukan malah ke sana bunuh diri, bahwa kita melihat kenyataan yang ada. Ya oke, saya nggak berpolitik nih. Contoh di Indonesia, kebanyakan umat Islam. Yang paling banyak koruptor siapa? Pasti umat Islam. Dia tergoda, dia jatuh, ya kan? Dia rentan terjatuh. Maksud kan? Terus makanan haram, makanan yang haram diharamkan. Maksudnya apa jaminan itu? Gitu? Barang curian haram atas kenyataan itu. Diam dulu kamu Jepri satu-satu diam dulu. Lanjut Bang Darlis. Iya, kan gini loh. Justru kalau Anda itu menggunakan logika sehat, akal sehat, ini justru Anda akan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Islam. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Aku iblis, makhluk gaib yang punya kemampuan menerobos dari langit ke pertama dan seterusnya. Apatah lagi hanya sebagai anak Adam, hanya manusia yang jauh dari Quran. Mudah aku sesatkan. Mudah. Sehingga ketika ada umat Islam yang korupsi, koruptor dan seterusnya, itu membenarkan adanya Al-Quran. Berarti apa? Al-Quran kan tadi sudah jabarkan kepada saudara. Wa qulil haqqu mir rabbikum.
Kebenaran sudah ada. Apakah orang yang korupsi tidak tahu kebenaran itu? Bahwa ada dilarang korupsi? Tahu. Kenapa dia melanggar? Banyak kok orang yang tidak korupsi. Tahu-tahu Umat Muslim ada peluang, ada potensi. Kenapa mereka tidak korupsi? Karena jelas wakulil haqqu min rabbikum faman sa'afal yu'min. Barang siapa ingin beriman, beriman. Terus kita lihat apa solusi? Oke, sabar dulu, saya Bung, sabar Bung. Kalau digabungin sebelum kita terlalu bisa jauh. satu kecamatan oknum itu. Oke, baik. Sekarang sebelum terlalu jauh kita melangkah, saya ingin tahu solusi dari Anda apa? Bunuh diri? Ya saya nggak sejauh itu. Terus apa solusinya? Maksud saya faktanya bahwa banyak orang yang melanggar itu suatu kepastian. Terus yang salah siapa? Orang jatuh. Yang salah siapa di sini? Yang salah ketika orang itu melanggar, yang salah siapa, Bang? Ya dirinya. Ya dirinya sendiri. Itu sebuah fakta yang dirinya sendiri. Terus apa yang jadi permasalahan? Apa jaminannya ketika kita melihat fakta itu, kenyataan itu timeline-nya kan akan selalu ya mempengaruhi seperti itu. Baik. Oke. Jadi ketika kemudian ada seekor anjing menggigit anjing yang lain, anjing yang digigitnya itu mati, apa jaminan keselamatan bagi anjing yang menggigit anjing tersebut? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Tapi jaminan keselamatan terhadap umat manusia melalui Al-Quran pertobatan. Coba. Ada jaminannya. Ada solusinya. Terus saudara saya ini maunya kayak mana? Iya, dalam hidup kan ada timeline atau jalur waktu. Ada tobat di saat seperti ini. Ya takutnya di akhir hayat nggak seberuntung yang Mas Zulkifli bilang kan? Iya. Iya, nggak seberuntung. Ya makanya Bung, kami di Islam itu tiap hari nonstop minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau naik surga di Islam harus agak naik haji kelilingi batu hitam itu berapa kali itu baru bisa naik, baru bisa masuk surga. Sebentar bang. Biarkan Bang Zuma dulu bang. Silakan Bu. Oke ya. Jadi kalau di agama Anda kira-kira solusinya apa dengan fenomena yang seperti ini? Kalau kami kan ada tuh pertaubatan, memohon maaf, istighfar, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kami tahu dalam diri kami, jangankan di luar, di dalam diri kami umat Islam itu bertebaran bisikan-bisikan yang ingin menjauhkan kami dari Al-Quran, dari Allah. Itu pasti tuh. Selangkah keluar dari masjid, wah sudahlah, umat Islam itu akan dikeroyok oleh iblis. Tapi kalau di luar Islam tidak dikeroyok lagi sama iblis, untuk apa? Ya, dengan motifnya sudah segolongan kok dengan mereka. Bisa tahu dari mana dikeroyok sama iblis? Ya. Nah, terus solusi dari Anda. Solusi dari Anda itu apa? Itu keinginannya sendiri mau korupsi, bukan iblis yang suruh. Dia ingin kaya, keinginannya. Jangan salahkan iblis kalau korupsi. Ya betul. Iblis sudah pensiun, betul. Iblis sudah pensiun. Udah banyak pasukannya 2 miliar lebih. Nah, sekarang saudara Darlis, ini saya mau tahu. Juga, tapi maksudnya solusi dari Anda gitu apa gitu loh. Ini kan fenomena, ini kenyataan yang kita hadapi. Solusi dari Anda apa? Datang kepada Tuhan, menyerahkan diri seutuhnya. Sama aja ya tadi. Pertobat. Nah sekarang saudara Darlis yang saya tanya, solusinya apa bang? Solusinya ya benar, tapi kan ini masalahnya apakah nanti di seberuntung itu solusi dari abang, solusi dari abang itu apa? Saudaraku, solusi dari abang itu apa? Anda kan manusia nih, ya. Terlepas dari keyakinan saudara, Anda kan manusia. Nah, yang Anda yakini solusinya apa? Misalnya Anda Kristen, Protestan atau Katolik, solusinya apa? Kita ingin tahu. Dia ragu, Brunda. Dia ragu. Dia ragu dengan agama ya kita akui bahwa ada banyak kebohongan. Tapi kan kita bicara secara yang
secara jujur lah satu sama lain. Ada beberapa ini mengandung kebohongan, saling kontradiksi juga kita akui. Tapi ya kita bicara yang secara netral dulu, kita masing-masing saling jujur gitu. Maksudnya kalau kami di Islam, izin Guru saya udah membedah fakta itu bahwa Pak Darlis, di dalam Islam ada satu dalil begini ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala sesuatu. Maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kami enggak ada putus asa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau Darlis itu tadi ayatnya Bang. Az-Zumar 53. Dia tidak yakin dengan janji Tuhannya di dalam Bible, makanya dia ragu-ragu ya. Kasihan. Lanjut. Izin Bang Zuma. Bukan begitu. Iya begini Bang. Bukan begitu. Ya. Silakan Bang. Allah mengutus para nabi. Itu Izin sebentar Bang ya. Allah mengutus para nabi ini nggak main-main Bang. Tidak main-main, bukan hal yang sepele. Mengajarkan umat manusia ini untuk bertakwa kepada Sang Penciptanya. Sudah, tadi ada data menyatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini dan jin ini diciptakan Allah ini hanya untuk menyembah kepadanya. Jadi datangnya utusan oleh Allah ini, dari Allah ini kepada kita untuk agar kita menyembah Allah, mematuhi segala aturan-aturannya yang dibawa oleh para nabi utusannya. Nah, kan begitu. Nah, kalau Anda telah datang nabi atau utusan kepada Anda lalu Anda mengingkarinya, maka Anda dikatakan zolim Bang. Itu di Islam. Maka Anda dikatakan zolim karena utusan ini sudah datang kepada Anda, memberitakan, menceritakan, memberitahu informasi bahwasanya Allah ini harus begini. Menurut kalian harus dijalankan, makanya dikatakan di surah Al-Imran. Saya ngomong. Makanya dikatakan di surah Al-Imran ayat 31 dan 32, di kalimat terakhir Allah menerangkan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kata Allah, ikutilah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Itu di Islam Bang. Nah kalau kalian ya terserah. Kalau kalian mau ikut, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadana lidzalimina naron ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima. Itu ada di surah Al-Kahfi 29 Bang. Kalau Anda tidak mau silakan. Kalau Anda mau kafir silakan, kata Allah. Saya mau tanya kenapa kita tidak pernah berdosa begitu ya. Jadi Anda saya belum merasa selesai seperti Bang. itu ya. Sebentar Bang. Saya belum selesai. Ya. Di Al-Kahfi juga sudah menjelaskan Bang. Maka gunakanlah akalmu, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Kalau itu sudah tahu Anda salah, jangan kau ikuti. Kita diberikan pengetahuan oleh akal itu. Kita sudah bisa menilai mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu kalau Anda masih mengikuti hak yang batil tadi, suatu hal yang batil tadi, maka Anda akan dikategorikan orang yang zolim. Nah, neraka jahanamlah tempatmu, kekallah kau di dalamnya. Jikalau engkau dalam mengalami kehausan, maka Allah akan memberikanmu sebuah air yang mendidih seperti besi yang mendidih. Itulah yang kau minum. Itu akan menghancurkan seluruh tubuhmu. Beda-beda ajarannya. Di situ ajarannya begitu, di seberang. Cara bicara Anda sepertinya tak di pernah samping melakukan itu kesalahan sepertinya. Makanya Bang, Tidak kita pernah jangan melampaui melakukan batas. pelanggaran. Dan kita jangan Dari berputus gaya asa. bicara Allah Anda itu sepertinya Anda tidak Allah pernah itu Maha Pengampun, Bang. merasa Allah itu Maha Pengampun. Kalau Anda sudah memulai menggunakan akal Anda dan Anda mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada fitrahnya Abang, di mana kita sudah diberikan janji oleh Allah, kalau kau mau hidup di dunia, siapa yang kau sembah, begitu. Silakan yang lain. Kita tanya dulu apa solusinya kalau Bang Darlis di posisi yang banyak berdosa lah. Apa solusi Bang Darlis? Silakan. Tuhannya yang datang mati. Betul Saudara Darlis? Tuhan Anda yang harus mati untuk nebus dosa Anda, betul? Itu nggak masuk akal juga. Saya akui itu tidak masuk akal. Terus apa solusinya? Solusinya apa? Ya itu justru itu yang saya bilang. Justru itu orang yang berputus asa.
orang seperti itu yang berputus asa. Maksudnya apa ya? Anggaplah kan malaikat tuh benar lah. Anggap bahwa kita ini orang yang ya melampaui batas. Dan di Al-Quran juga bilang emang kebanyakan kita adalah melampaui batas. Nggak, kita tanya dulu Dan ya itu nih, faktanya. Kristen apa ateis? Dan itu faktanya. Bang Darlis, ateis, Kristen apa ini? Apa ini, Bang Darlis? Keyakinannya apa? Jadi maksudnya ya itu kan sebuah timeline. Soalnya banyak ada juga orang Bang Juma, saya cuma mau ngingetin Bang Juma, ini ada Kristen ada 4 ini. Darlis gak siap-siap, yang 3-nya nanti kabur Bang. Iya, sepertinya Bang Darlis ini tidak memahami dari tadi pembahasan kita. Ada yang lain Bang. Anda juga tidak memahami apa yang saya bilang. Bang, inti semua manusia ini Bang diberikan akal Bang, dimana kita bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Tentunya Abang bisa memilih. Nah kalau Anda memilih, iya, mencari kebenaran agama Pak. Bentar Bang Eri. Selalu mematuhi hidup ini. Bang, pencari kebenaran Bang Darlis, bentar. Pencari kebenaran agama apa? Yakin Anda belum pernah melanggar? Bang Darlis ganti dulu ya. Penting Bang Juma udah kasih. Melanggar ya bertobat. Iya, terus ya, bertobat dari sini. Iya, bertobat timeline Anda. Nah, ketika Anda di akhir hayat Anda tidak sempat bertobat gimana? Itu kan ada sebuah solusinya timeline. kan bertobat di Islam. Ada sebuah timeline. Di Islam bertobat. Ada sebuah timeline. Di Islam itu istighfar. Dosa-dosa harian dihapus oleh sholat. Nanti Dosa ada mingguan event dihapus yang oleh sholat Anda tidak Jumat. sempat. Nanti ada event Dosa yang bulanan Anda tidak dihapus sempat. oleh bulan suci Ramadan. Apa masalahnya? Iya, nanti ada event yang Anda tidak sempat, bagaimana? Loh, kenapa Anda bertanya tidak sempat? Ini sempat. Iya, kita nggak tahu. Anda tidak tahu. Di akhir hayat Anda ada orang seperti apa nanti di akhir Anda ingin tiba-tiba Anda berubah akhir hidup seseorang? Tiba-tiba, iya, makanya solusinya apa? Di Anda solusinya apa? Ya, justru saya jelaskan dulu tentang solusinya apa? Anda masuk kamar, kunci dari dalam, habis itu coli, gitu solusinya. Dari tadi minta solusi, kok nggak ada dikasih solusi. Lah, kalau aku solusi ngapain aku kesini? Kan saya kasih solusi, Anda juga membantah. Surgamu dan surgaku. Bukan bantah. Oh beda memang pasti. Di surgamu ada perang naga, di tempat kami nggak ada. Ya memang kami tidak ada bidadari karena di sana. Oh sial kali hidupmu, masuk surga nggak ada bidadarinya. Tidak ada bidadari. Bang saya udah lama bentar. Mencari kebenaran ya, silakan. Mau masuk surga apaan? Tidak ada perempuannya di dalam. Kau mau main matahari? Ya. Atau jangan-jangan kamu di surga nanti nggak punya kelamin? Yakin banget cacat punya dosa, nggak pernah melanggar. Udah diturunkan aja Pak Darul sini, orang nggak punya ini, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nyerahkan ganti. Udah turun. Tapi yang bahas surga tadi tuh Bang, surga kita beda itu Jeffrey, bukan Darlis Bang. Jeffrey. Iya, gak apa-apa. Nah, saya tanya sama saudara Jeffrey, di surgamu itu kamu ngapain aja? Selama hidup kekal itu kamu ngapain? Di surga tidak ada nafsu lagi, itu jelas. Tidak ada nafsu. Berarti kamu bukan manusia lagi di sana? Bukan manusia lagi, kita hidup seperti malaikat. Itu ada di. Jadi yang kemudian memberontak itu ingin menyamai Tuhan itu pakai nafsu atau bukan? Tidak ada nafsu di sana, tidak ada nafsu. Saya tanya, yang ingin menyamai Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan itu pakai nafsu atau tidak? Ya, dia pakai nafsu, makanya dia jatuh dalam dosa. Itu berarti kamu juga nanti akan ada nafsu, jadi malaikat katanya Anda. Ternyata iblis yang adalah malaikat tadinya punya nafsu. Ya, Anda kan sedang Loh, kayak mana ceritanya? Coba Anda bayangkan hidup Anda itu tak ada nafsu, kayak mana ceritanya Anda itu? Hidup seperti apa kira-kira? Tuhan, dia ingin menyamai Tuhan karena. Iya, itu malaikat kan? Ya. Nah, sekarang Anda ingin hidup di surga seperti malaikat. Itu manusia, itu bukan kita. Loh. Seperti malaikat, tapi dengarkan. Tidak jadi malaikat. Anda di surga hidup seperti malaikat. Malaikat sebelum Anda seperti malaikat, lebih dulu memberontak kepada Tuhan. Tidak. Saya curiga nanti ketika Anda di surga Anda memberontak juga. Kenapa? Ketika di dunia Anda punya nonot.
Begitu masuk surga cari nonot nggak ada. Kayak mana ini Tuhan? Nonotku hilang. Tidak ada pesta seks di sana, itu dosa seks. Tidak ada pesta seks. Lalu pesta apa yang ada? Hidup senang aja. Bagaimana mau senang kau tidak punya kelamin? Oh, kita hidup berbahagia di sana. Bahagia gimana? Kelaminmu nggak ada kok bahagia? Tidak ada rasa. Dengarkan saya. Kayak mana bisa Anda bahagia di sana? Anda tidak punya kelamin. Gimana? Coba. Itu kan sudah beda. Enggak, itu hanya pembenaran Anda saja. Tidak bisa sama. Itu pembenaran Anda saja. Bagaimana Anda bisa katakan bahagia sementara Anda tidak punya kelamin? Cobalah sekarang Anda kupotong kelaminnya. Bahagia Anda? Tidak ada nafsu lagi. Kita hidup. Bagaimana ceritanya? Sekarang Anda dihilangkan nafsunya. Bahagia Anda? Tidak ada nafsu seks di sana lagi. Enggak ada nafsu seks. Coba saya hilangkan nafsu seksnya sekarang. Bisa nggak? Iya, di dunia. Di dunia aja, di hidup sementara ini, manusia tanpa nafsu itu sudah tersiksa, apalagi dalam kehidupan yang kekal. Gimana logikanya ini? Tanpa nafsu lebih bahagia daripada tersiksa dengan nafsu seks. Oh begitu. Jadi bahagia tanpa nafsu gitu? Iyalah. Oh kok bisa? Iya, itu heran kan? Tanya pendosa yang. Iya, saya tanya, bagaimana ceritanya Anda di sana tidak ada nafsu? Gimana ceritanya sementara di sana itu kehidupannya sama aja di dunia? Ada makanan, ada minuman. Jadi Anda tidak makan? Itu beda dengan dunia. Secara roh, Gurunda. Enggak, saya tanya, Anda tidak makan di surga? Buat apa makan kalau rasa kenyang terus? Mati mija. Bagaimana caranya Anda bisa merasa kenyang? Aneh. Anda masih punya perut di sana. Anda masih punya perut. Kalian berpikirnya lain. Enggak, saya tanya, apakah di sana Anda masih punya perut? Ya punya. Loh? Tidak perlu buang air berak lah. Nggak perlu. Apakah punya kelamin? Manusia sudah roh, tidak. Apakah punya kelamin? Apakah Anda di sana punya kelamin? Kita lahir sebagai manusia seperti biasa. Oh, jadi kelaminmu itu cuma aksesoris? Gak punya. Hah? Yang mana yang benar? Ada yang mengatakan gak punya, ada yang mengatakan punya. Yang mana yang benar? Kalian disesatkan. Loh kok jadi kalian yang disesatkan? Kami di surga ada sesuatu yang Anda tuduhkan. Oke, di sana ada bidadari. Terus gimana? Sana kan tidak punya. Surganya Oten perang naga, surganya Oten itu. Tuh gimana tuh? Makanya ada nafsunya. Ini yang lucu ini. Tidak ada nafsu. Yang lucu itu apa? Kamu katakan di surgamu itu kamu hidup seperti manusia, jasadmu sekarang. Tapi ada jasad, ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada perut, ada makanan. Tapi kamu hanya pelototin. Betapa mengasihimu semenjak kau masuk surga. Ada makanan tapi cuman diplototin. Matamu berkedip, liurmu meleleh. Kabur dia bang. Padahal kita belum bahas tentang pernikahan dan mereka jadi mempelai wanita. Kabur dia bang. Baru mau siang. Iya siang. Silakan pencari kebenaran ya, silakan. Siap. Saya mau bertanya kepada Bang Suma ini, boleh kan? Iya silakan. Kristen. Albert, kamu udah di atas. Albert, bisa naik tidak? Itu kamu udah di atas. Bisa naik tidak? Bang Suma. Yo Ibu Put. Ya, saya mau bertanya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa Bang Suma? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu siapa yang ngamuk? Tapi nggak tertulis di situ. Ada. Nabi Muhammad. Ada. Atau Bang Suma boleh kasih? Iya. Oke. Dalam. Ya. Al-Quran surah Saba ayat 28. Silakan. Silakan dibaca. Ya, silakan Bang Suma.
Jelas sekali di ayat itu kemudian Allah berfirman di ayat 28 dalam surah Saba ini bahwasanya Allah mengatakan kami tidak mengutus engkau Muhammad, Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nathira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sekali lagi Bang Suma, yang terjemahannya baca. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, di situ kan semua manusia, maksudnya tidak ada personal orang di situ. Nama tertentu dan ya, ini rasul gimana? ini rasul wa ma arsalnaka rasul di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kembali kepada Rasulullah, engkau. Allah sedang bercakap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Sama ketika dikatakan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Engkau diutus kepada seluruh umat manusia. Ini sudah saya bahas kemarin beberapa hari yang lalu, bahkan semalam juga saya bahas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Apakah Yesus diutus kepada seluruh umat manusia? Jangan manusia di Indonesia aja. Apakah ada dalilnya? Ternyata nggak ada. Begini Bang, maksud saya kan, Abang katakan kan tadi Nabi Muhammad. Masalahnya saya tidak pernah membaca itu Nabi Muhammad. Tapi yang saya baca itu Allah menurunkan kepada orang yang gila. Itu bagaimana Bang? Di mana Bang itu? semua katakan kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak ada tertulis seperti itu. Di mana itu? Di mana? Di dalam hadis itu Bang. Di dalam hadis. Masa yakin? Iya. Kali-kali Anda. Hadis apa dulu? Kedua kali Bang Suma mendengar mungkin perkataan ini. Yang pertama Bang Suma ada berdiskusi dengan orang. Yang satu iya. Iya, di mana tertulis? Di mana tertulis? Makanya Abang Suma kan mengatakan Izin kepada Gurunda, izin Gurunda, mohon maaf. Di surah Al-Ahzab itu Bang, Al-Ahzab 40 tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khalatamul nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, semuanya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah, Rasul Allah ya, dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia mau cari nama Muhammad Rasulullah di dalam. Tapi udahlah Bang. Yang kedua saya mau tanya. Iya. Yang kedua saya mau tanya. Iya. Waktu kalau Bang Suma bagaimana itu diturunkan itu kitab itu Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, yang saya mau tanya itu ada berapa kitab yang Tuhan turunkan? Maksudnya? Pertanyaannya salah itu. Masa kitab? Iya, ada berapa kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Kitab diturunkan? Al-Quran? Iya. Satu kitab? Iya. Terus? Oh, satu kitab aja? Iya. Terus? Maksudnya Abang semua bisa kasih datanya mengatakan satu kitab. Zalikal kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Terus? Ya maksudnya Bang Suma kasih datanya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah satu kitab. Iya, Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lain. Apakah ada kitab lain? Oh. Tidak ada. Oke, saya bacakan ya Bang Suma sebentar. Ya. Iya. Waktu
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Suma. Assalamualaikum. Bisa dengarin? Bisa. Waktu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad, iya, berapa kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab ada 140 kitab, 104 kitab. Nah, itu gimana, Bang? Oh, ini berkontradiksi dengan perkataan Abang. Salah paham berarti Bapak. Iya. Jadi itu yang membingungkan, berkontradiksi dengan perkataan Bang Suma yang mengatakan satu. Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa kitab? Waktu Ubay bin Ka'ab bertanya dan Nabi Muhammad berkata ada 104 kitab. Kitab apa surah itu? Kitab. Kayaknya salah bahas orang ini. Buka aja di Google, kalau nggak bisa ini nanti ada di situ. Apa? Hadis nomor berapa? Buka aja di Google, abang cari di situ. Percakapan Ubay bin Ka'ab bersama Rasulullah. Dek. Dari tadi kamu bisa lihat nggak bawa data nih. Datamu mana? Iya. Bawa datamu kalau kamu siap diskusi. Tadi pertanyaannya ada berapa kitab yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Saya jawab 1, yaitu Al-Quran. Ini diam dulu. Terus bukan kamu mengatakan nggak menghargai Bang Suma di sini. Sementara pertanyaanmu itu nggak bawa data. Bang Sidik, sabar. Saya berdiskusi dengan Bang Suma di sini. Ya, biar dulu dan Gurunda. Baru mereka mulai. Ini kitab yang mana yang kamu maksud? Kalau kitab yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau apa? Kalau yang 114 itu kan surah. Iya, di situ maksudnya Abang Usman kan itu kan surah, tetapi tertulis itu kitab, bukan surah. Itu pun dicari di Google itu tertulis kitab. Saya mau cari soalnya nggak bisa di sini. Google apa? Islam itu nggak kayak gitu belajarnya. Keliru kayaknya. Narasi apa Anda yang mau Anda bangun? Berarti mesti diperbaiki itu Bang, kalau apa yang mesti diperbaiki? Seperti begitu. Perkataan apa yang mesti diperbaiki? Perkataannya jangan ditaruh kitab, harus ditaruh surah seperti begitu. Jangan supaya orang membaca salah menanggapi. Seperti begitu. Datamu mana? Kamu dari tadi bawa yang mesti diperbaiki? Iya, buka aja di Google. Saya nggak bisa. Apa mau dibuka di dari Google? Sini. Saya sudah bilang buka di Google, cari. Apa itu? Umat Islam tidak belajar di Google. Bin Ka'ab bercakap dengan Nabi Muhammad. Loh iya, data-datanya kan ada di situ. Bukan belajar di situ maksud saya. Tetapi datanya buka aja di situ aja data kan apa? ada. Tinggal kamu sebutkan haditsnya, riwayat siapa, matannya kayak mana. Betul. Hadisnya siapa? Apa? HP saya satu ini udah mati Bang yang satu. Coba kalau misalnya saya tanya, coba kalau saya misalnya tanya di dalam kitabmu Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kan Bang Suma, tolong carikan atau kawan-kawan saya langsung lain, sebutkan Wahyu 1 nomor 1. Langsung Anda bisa lihat di kitab saudara. Anda suruh ke Google, gimana caranya itu? Iya. Saya kan kasih kata kunci, tolong cari di situ. Soalnya HP saya mati mau buka. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa kata kuncinya Rasulullah bercakap dengan Ibnu Mas'ud gitu. Ini gue udah buka. Kisah Urwah bin Mas'ud As-Sokafi, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud membuat iri sahabat lain. Yang mana, Bre? Ya kalau nggak ada hadis bukan Ubay bin Ka'ab. Direwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad berapa kitab suci yang diturunkan. Kores di hadis mutiara mungkin Kores. Itu surah Bang, abangnya salah baca kayaknya. Enggak, maksudnya biar ini sih apa namanya kan ini di sini lu tuh boker kisahnya, lu tuh boker. Jangan nyuruh kita yang cebok, lu cebok sendiri gitu. Jangan nyuruh kita yang cebok, Bre. Lu boker di sini. Seharusnya kalian sudah mengerti, sudah hafal. Nanti ketika saya kasih kalian malu nanti. Oke. Iya, silakan bikin kami malu, silakan gitu loh. Kalian ini adalah ahli dalam kitab Anda sendiri. Seharusnya itu kalian sudah ahli. Silakan Gurunda. Iya, baik. Nah ini ya Ubay bin Ka'ab nih. Kenapa kalian kata kunci seperti ini? Kalian nggak rasa-rasa belum pernah dengar, belum pernah baca. Iya, karena kalau yang kitab itu jatuhnya fitnah gitu.
Ini seperti Yesus dibilang, Yesus adalah Tuhan. Di mana adanya? Oh, nggak ada. Nah, itu fitnah, sama kayak gitu. Ini yang ini ya kita buka ya. Nasab keluarga, kisah masuk Islam. Oh, dia ini, Dinda. Oke. Saya jawab. Jadi gini. Yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab itu bukan kitab yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga kedudukan hadits yang Anda bawa itu juga harus diteliti dulu. Di sini diterangkan bahwasanya menurut Syekh Nawawi, satu riwayat menyebutkan bahwa kitab-kitab yang diwahyukan kepada para nabi berjumlah 104 kitab. Ya, uraiannya. Oh, 104. Iya, 104. Uraiannya 10 diantaranya diberikan kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Syit, yaitu putra Nabi Adam, yang kemudian 30 kitabnya diantaranya diturunkan kepada Nabi Idris, 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Jadi ini bukan ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bung. Anda keliru kalau menuduhkan bahwa di dalam hadits riwayat Ubay bin Ka'ab baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima 104 kitab. Itu keliru itu. Oke, Keo. Iya, tapi begini Bang Suma, maksudnya itu kan tertulis secara eksplisit seperti begitu. Sama dengan Abang Suma katakan tadi, kalau surah berarti harus ganti, harus ada revisi penulisannya, jangan kitab. Maksudnya? Seperti itu. Maksudnya gimana? Kalau mengatakan itu bukan kitab, berarti harus ada revisi. Kan kitab, revisi penulisan. Sudah saya katakan kitab. Jangan tulis sudah kitab, karena di situ Allah Nabi Muhammad mengatakan ada 104 kitab. Sudah diterangkan. Penjelasan Bang Suma, sebentar dulu. Penjelasan Bang Suma dengan penjelasan Nabi Muhammad itu berbeda. Jadi saya bingung mau dengar Bang Suma atau Nabi Muhammad di sini. Loh, ini Rasulullah Muhammad SAW yang menjawab. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 104 kitab diantaranya 10 sahih kepada Adam, 50 kepada Syed, 30 kepada Nuh yaitu Nabi Idris, 10 kepada Ibrahim. Lalu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kenapa rupanya? Masalahnya di mana? Tanya Budi. Berarti hanya satu kepada Nabi Muhammad. Nah, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sici. Sici bukan loro, apalagi telu. 4, 5, 6, 7, satu berarti di dalam Al-Quran, itu hanya memang Al-Quran. Ya, yes. Tidak ada. Betul. Kalau yang lain itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus. Berarti tidak ada Taurat, Injil ya, Bang. Wa ma kana li rasulin. Gimana? Jadi Taurat, Injil, Zabur itu enggak ada ya, Bang? Hanya itu Al-Quran. Diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lalu bagaimana Nabi Muhammad disuruh mengimani Injil itu? Yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Itu bagaimana, Bang? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah bahwasanya sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah mengangkat perjanjian kepada orang-orang terdahulu, di antaranya 12 suku dari Bani Israel dari anak Yakub. Mereka diberi kitab. Di antaranya adalah Taurat, Zabur dan Injil. Tetapi kitab-kitab itu ketika datang dirubah-rubah oleh kaumnya sendiri. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Oh, berarti Allah nggak bisa menjaga kitabnya ya, Bang? Tidak ada. Kalau kemudian oleh manusia, berarti manusia lebih berkuasa daripada Allah. Begitu ya? Berarti pasti. Tidak. Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu Abang mengatakan sudah dirubah-rubah. Berarti kuasa manusia lebih berkuasa daripada kuasa Allah sendiri. Karena Allah tidak mampu menjaganya. Injil itu, Taurat itu karena sudah dirubah-rubah. Bukan begitu cara berpikirnya, saudara. Loh, kok bukan begitu? Itu logika masalahnya gini. itu, Bang. Begini.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan jaminan untuk menjaga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Cuman Al-Qur'an yang kemudian diberi keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu. Kalau kitab terdahulu tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaganya, tidak ada pengakuan Allah untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Bagaimana kalau Allah nggak bisa menjaga, lalu orang yang waktu zaman dahulu itu beriman kepada siapa? Kalau sudah dirubah-rubah, salah berarti. Iblis yang lebih berkuasa daripada Allah sendiri. Makanya itu penjelasan yang salah, Bang Zuma. Makanya kitab yang datang terlebih dahulu itu hanya dikhususkan kepada kaum tertentu, bukan kepada seluruh umat manusia. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Hanya kepada 12 suku Bani Israel tok kemudian. Jadi yang Anda bukan Bani Israel, dari zaman abad pertama itu sampai abad ke-7 itu memang itu imannya salah ya. Nanti setelah ada Al-Quran ya baru. Karena penjelasan Abang seperti begitu. Maksudnya gimana? Allah tidak mampu menjaganya. Bukan tidak mampu. Kitab Allah yang tidak mampu. Dari zaman dari abad pertama itu. Bukan tidak mampu. Allah tidak memberi jaminan untuk menjaga kitab selain Al-Quran. Allah tidak mengatakan. Lain cerita. Penjelasan yang salah, Bang Suma. Bang Suma ini menjelaskan itu pakai pemikiran Bang Suma, tidak ada dalil, tidak ada data itu. Tidak ada tertulis di dalam Al-Quran seperti begitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran itu, kami juga yang menjaga. Mana dalilnya kami yang mewahyukan Taurat, kami juga yang menjaga? Ada enggak? Ada enggak? Makanya ada enggak dalilnya? Makanya Bang Suma saya tanya. Lalu orang yang di zaman abad pertama itu dia beriman kepada siapa waktu diturunkan kitab itu? Orang yang ada di abad pertama, orang yang ada di abad pertama, yaitu yang diberikan rahmat untuk mendapatkan firman Allah itu Bani Israel, bukan Romawi dan Yunani. Tidak ada hukum yang datang kepada Romawi dan Yunani, apalagi Indonesia, nggak ada. Nanti datang Al-Quran, litubayyina linnas, baru ada hukum itu. Jadi hukum di luar Yahudi ketika Nabi Isa datang, itu tidak berlaku kepada orang di luar, termasuk Indonesia. Andai kata Indonesia sudah ada, termasuk yang ada di bumi pertiwi kita ini, di Nusantara kita ini. Oke, itu penjelasan Bang Suma. Saya walaupun saya belum percaya, tapi saya menerima penjelasan Bang Suma. Nah, lalu saya mau bertanya, bagaimana waktu di zaman itu, ketika orang-orang itu dia Taurat dan Injil itu sudah dirubah-ubah, lalu posisi sekarang mereka itu bagaimana? Ya, mereka dikatakan zalim. Orang-orang kafir itu dikatakan zalim oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Gimana? Berarti dari abad itu, dari pertama itu, memang tidak ada yang benar waktu itu, Bang Suma. Benar. Kitab Allah, firman Allah datang kepada mereka, tapi setiap nabi yang datang kepada mereka diolok-olok dan dibunuh. Mereka menista nabi-nabi itu. Yesus datang, diterima? Tidak, ditolak, diolok-olok, bahkan dikatakan terkutuk, mati terkutuk katanya. Habis itu saudara imani. Padahal itu adalah penghinaan orang Farisi terhadap Nabi Allah, Nabi Yesus. Malah dianggap sebagai satu kebenaran, diimani sebagai Tuhan. Terus ada lagi? Ada lagi keluhannya? Sebelum saya bertanya, satu pertanyaan saja. Oh gitu ya. Iya. Tapi tadi kan Bang Suma katakan Yesus, tapi Yesus mengatakan terputus. Gimana? Sinyalnya itu Bang, satu itu merah lagi. Sinyalnya melayang-layang di atas permukaan air nih, susah. Kejadian dong. Terhalang Roh Kudus. Saudara pencari kebenaran, ada lagi pertanyaan sebelum saya satu pertanyaan satu aja yang akan membuat usus Anda sakit sampai 40 tahun. Terburai. Enggak terburai juga. Ya, silakan. Saya masih kasih kesempatan 10 pertanyaan, silakan.
Bang Suma, kedengaran Iya. Bang? Ya, masih kedengaran bagus. Iya, maksud saya tadi kan Bang mengutip perkataan Yesus. Iya. Nah, maksud saya begini Bang, kenapa Yesus mengatakan dia adalah anak Allah? Itu bagaimana dengan penjelasan itu? Oke, baik. Jadi kalau di dalam kaidah orang Yahudi, karena Anda berbicara mengenai Yesus, anak Allah, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 3 terkait dengan penyebutan anak Tuhan. Di dalam data 11 Amsal 3 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, laksana seorang ayah mendidik kasih sayang kepada anaknya yang disayanginya." Artinya, penobatan anak Tuhan kepada Yesus itu semata-mata sebagai orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Kalau di Islam disebut orang yang soleh. Yesus disebut anak Tuhan karena dia soleh, karena dia Muslim, karena dia mentaati segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, maka disebut sebagai anak Tuhan. Orang yang intim, kalau di Islam kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang mesra kepada Allah, orang yang menundukkan jiwanya, raganya, jasadnya, dan semua yang dia pilih, yang dia punya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai anak Tuhan. Hanya saja nilai anak Tuhan ini ketika dikonsumsi oleh Romawi dan Yunani seketika berubah 167,9 derajat persen. Yaitu anak Tuhan adalah Tuhan, laksana anak ayam adalah ayam. Salah persepsi. Padahal anak Tuhan menurut Yahudi adalah orang yang intim kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang mendengarkan Abang kan didikan sering Allah. Bang Suma, Abang kan sering membaca Alkitab. 9 pertanyaan lagi, silakan. Abang sudah mungkin pernah membaca waktu orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus. Dan dia mengatakan dia adalah anak Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan kepada dia hanya seorang manusia saja menyamakan diri dengan Allah. Dan mereka mau berusaha membunuh dia. Dan banyak lagi yang Yesus katakan. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oke, nah inilah yang Barang salah. siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi dia memang menyamakan dirinya dengan Allah. Oh, salah. Yang Anda baca itu adalah Seharusnya Bang Suma kalau mengatakan orang Yahudi menolaknya, berarti Bang Suma di zaman sekarang harus mengimani juga perkataan Yesus. Ya, Jangan saya hanya mengimani. mengatakan dia Saya hanya mengimani utusan. perkataan Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya mengimani itu. Tapi dia mengatakan begini, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oh iya, betul. Kenapa demikian? Karena Yesus melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia berkata sesuai dengan firman Tuhan. Maka siapa yang melihat Yesus, sama halnya dia melihat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah duta Tuhan. Tetapi dia bukan Tuhan. Kalau Anda menarasikan siapa yang melihat aku melihat Tuhan, maka siapa yang meludahi mukaku dia meludahi Tuhan. Siapa membunuh aku sama membunuh Tuhan. Apakah bisa demikian? Iya, itu penjelasan Bang Suman. Tapi dia mengatakan juga kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu adalah tepat. Dia di sana dalam bahasa Arab dia dikatakan weraban. Jadi Bang Suman harus percaya. Kau menyebut aku guru dan orang Tuhan, Yahudi bukan Tuhan. Saudaraku, di situ Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Dia mengatakan dirinya sebagai Maran. Maran itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani di dalam bahasa Ibrani disebut Alaha atau Adonai. Sorry. Dia tidak mengatakan dirinya dengan mengucapkan kata Alaha, tetapi dia mengatakan Maran. Maran itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani dengan Alaha di dalam bahasa Aram, dengan Maran dalam bahasa Arab itu berbeda. Laksana Tuhan dan Tuhan dalam bahasa Indonesia juga berbeda. Ya, Yesus mengatakan itu. Di dalam Alkitab juga itu tertulis bahwa Yesus itu memang tidak menikah. Sama dengan yang dicatat oleh Al-Quran. Dia tidak menikah, tetapi banyak orang mengatakan dia menikah. Lalu dasar mana yang diambil ketika dia mengatakan Isa Al-Masih yaitu sama dengan Yesus, yaitu sama. Padahal tidak ada data dari dalam Al-Quran Yesus boleh nggak saya tahu? Ini Boleh kan nggak saya tahu? berkontradiksi dengan penjelasan kalian. Boleh nggak saya tahu kenapa kalau Yesus menikah? Apa yang salah? Bukan, maksudnya penulisan dari kitab 1 mengatakan tidak. Tidak ada di dalam Lalu di Al-Quran sini itu ada orang menerangkan secara langsung bahwa Nabi Isa menikah, nggak ada. Sebentar. Sedangkan mereka menyamakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Lalu berkontradiksi ini. Seharusnya harus sama. Yang membuat tidak sama itu agama Anda. Agama Anda itu bukan dari Yesus. Agama Anda itu dari Paulus.
Iya, makanya saya bilang, kan kalian percaya bahwa Al-Quran itu adalah penyempurnaan semua kitab. Betul. Lalu kenapa di situ tidak tertulis Yesus itu menikah? Lalu kenapa kalian membaca Alkitab, kalian menafsirkan Yesus itu menikah? Ini yang berkontradiksi dengan pemahaman kitab kalian. Anda yang mengatakan itu kok. Loh, iya kalau seharusnya kalian kan sudah mengimani di dalam kitab kalian, tidak. Kenapa kalian mau ini? Itu kan hanya penggalian kalian kenapa yang kami salah. harus mengimani kitab saudara? Loh, makanya kalian sering membahas Yesus menikah. Di dalam Al-Quran tidak tertulis seperti begitu. Lalu Kitab kenapa saudara yang mengatakan beliau sudah menikah, kenapa kami yang salah? Ini tidak konsisten dengan apa yang kalian belajar. Itu Maksudnya yang saya apa mau ini? ingatkan. Maksudnya apa? Iya, kalian tidak konsisten dengan apa yang kalian belajar di dalam tertulis di dalam Al-Quran yang tidak mengatakan Isa Al-Masih menikah. Kalian mengkomparasikan di dalam Al-Quran itu menikah, di dalam Alkitab itu menikah. Padahal kalian menyamakan Isa dan Yesus adalah sama. Baru maksudnya gimana Isa di dalam Al-Quran tidak menikah, Yesus di dalam Alkitab itu menikah. Itu kan berkontradiksi dengan pemahaman kalian. Di dalam Bible jadi Abang semua harus menegur itu, Bang Nandar itu. Karena teman Bang semua itu yang sering membawa data itu seperti begitu. Kenapa rupanya kalau Yesus menikah? Kenapa? Anda terluka? Memang iya kok. Tidak, maksud saya itu kan pemahaman kalian mengatakan karena begitu itu tidak masalah untuk kalian. Tetapi maksud saya kenapa di dalam Al-Quran yang kalian belajar tidak tertulis dan kalian menyamakan Isa dengan Yesus adalah sama, lalu satu menikah satu tidak menikah? Ini kan bagaimana mau jelaskan? Semua nabi-nabi menikah dalam Al-Quran itu ada, semua para utusan Allah itu. Di Bible itu Rabuni loh, Rabuni itu guru pasti menikah lah. Jadi mungkin Abang Som mungkin mesti banyak berdiskusi dengan Bang Nandar itu mungkin. Meluruskan pikirannya yang salah itu. Sekarang saya tanya, boleh nggak? Ada datanya Ustaz. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau bertanya satu pertanyaan saja nih. Iya. Ya, silakan Bang. Oke. Di dalam kitab saudara diterangkan, ini berkaitan dengan pertanyaan saudara terkait Al-Quran tentang kitab. Nah, sekarang di kitab saudara, saudara diterangkan, Wahyu 1 yang saya katakan tadi ya, data nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, untuk dia sampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Maksudnya Bang? Saya juga nggak tahu. Iya, kalau saya belum orang terpelajar Bang, belum sama kan udah aku bilang tadi, menjawab. 40 tahun perut Anda akan pedis dengan pertanyaan saya. Enggak, memang kalau saya sudah kayak nggak bisa Bang kalau belum belajar dan saya seakan-akan seenaknya menjawab. Gini, itu saudaraku, kami Al-Quran ada satu. Al-Quran kami satu. Kitab Anda itu ada berapa kitab? Paulus aja 14 kitab. Kanonik ada beberapa kitab. Surah-surah Petrus ada 2 kitab. Nah sekarang pertanyaan saya, di antara kitab-kitab yang Anda miliki, kenapa ada noise di sini? Boleh ndak di mute dulu? Di antara kitab-kitab yang Anda miliki, kalau kitab Anda itu adalah ajaran Yesus, boleh dong saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus itu tertulis di mana di kitab saudara? Silakan. Iya, kan tadi kan saya sudah katakan, saya itu dalam hal itu saya belum bisa menjawab. Alangkah baiknya saya sarankan kepada Bang Suma, lebih baik bertanya kepada orang yang lebih belajar mendalam seperti begitu dan berdiskusi secara terbuka. Dia nggak berani datang ke sini. Pendeta MYM itu yang dokter itu lulusan Belanda pun pernah kutanya ini, tapi dia nggak bisa jawab. Bang Suma saja berdiskusi tapi tidak mau open cam. Untuk apa open cam? Nah, makanya diskusi secara terbuka. Ngapain kau lari ke situ? Dengan orang-orang yang Abang Suma mau bertanya. Enggak, pertanyaan saya ini bukan cuma pertanyaan Abang Suma yang tidak semata-mata untuk mengetahui. Bisa terjawab. Kalau kitab saudara itu adalah pengajaran Yesus, boleh dong kita tahu wahyu pertama yang diterima Yesus itu ditulis di mana di kitab saudara? Kan itu pertanyaan saya. Nah, iya saya sarankan tadi Bang, berdiskusi secara terbuka dengan orang-orang yang terpelajar yang Bang Suma sering kritik. Nggak akan ada yang mau di kalangan Anda, nggak ada yang mau. Bambang Nursena aja lari kabur, berdiskusi sama dengan kita. Ada begini, saudara saya ini kan aktivis gereja mungkin ya. Tanya kepada pendeta, wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana, Tuan Guru? Tanya aja kayak gitu.
Boleh ya? Yesus tidak menerima wahyu karena memang dia adalah Tapi pertanyaan saya, Yesus tidak menerima wahyu katanya. Apalagi ini fitnahan, apalagi ini Martinus. La haula wala quwata illa billah. Kayak mana ceritanya Anda tidak? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Wahyu 1 nomor 1. Yesus tidak menerima wahyu. Anda kemana aja selama ini? Jadi Bang Suma, nanti Bang Suma mungkin berdiskusi dengan Bang Nandar ya. Yang saya katakan itu berkontradiksi. Kenapa saya harus diskusi dengan guru saya? Oh iya. Nanti saya aja yang menegur dia langsung, nanti saya masuk di room. Gini. Gini. Apa permasalahannya kalau Yesus itu menikah? Apa yang menjadi luka di dalam diri Anda kalau Yesus nikah? Begini kan itu dari pemahaman abang-abang. Termasuk Abang Nandar. Sementara Yesus memanggil seorang perempuan dalam Yohanes 20 nomor 15. Yesus memanggil Maria dengan panggilan istri. Sebentar. Tapi maksud saya kalian kan mengimani dan percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Yang seharusnya kalian percaya setiap perkataan Yesus yang dia katakan. Jangan hanya. Tapi kami tidak percaya kitab Anda, makanya saudara. Ayat sama seperti Abang Sidik. Makanya saya tanya, wahyu pertama yang Yesus terima yang ada dalam kitab saudara itu yang mana? Supaya kami percaya bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Nah, berarti kalau Anda lebih percaya Al-Quran, Anda usah percaya Alkitab. Lu bukan begitu. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Anda lebih mengimani dan percaya Injil yang Anda katakan sudah dirubah-rubah, termasuk dengan Injil yang sekarang. Aku dibahas lebih baik Anda percaya Al-Quran yang apa yang sudah dikatakan di situ, mengatakan Yesus tidak menikah, Isa masih tidak menikah, ya sudah. Kenapa kalian mau? Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa tidak menikah, nggak ada. Ya sekarang Abang tunjukkan Nabi Isa menikah dalam Al-Quran. Coba saya kasih datanya. Tunggu dulu. Kalau misalnya kemudian itu perkataan Abang dulu itu yang saya mau pertanggungjawabkan. Kan tidak ada. Ya saya minta datanya mengatakan yang berbunyi seperti begitu. Tidak ada diterangkan dalam Al-Quran, tidak ada. Makanya itu. Nah, terus? Ini aku kada. Ini Guru aku boleh masuk dikit? Iya. Sip. Ya tolong digedein kameranya. Nah, jadi ini dari Golden Age Project ya, yang mereka menemukan manuskrip, lalu mereka mulai menelaah mengenai keturunan-keturunan Yesus gitu ya, kawan-kawan. Di sini dilihat, ya. Nah, salah harus gini aja lah ya. Ya. Al-Quran ini bisa ayat 38. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini ada Eleazar the Zadok sampai nanti mana Yesusnya nih. Yesus, di mana kamu Yesus? Ini Yesus ya. Yesus, ini Yosef, Mary, ada Yesus. Nah, Yesus ini punya adik James the Just, punya Simon, punya Jose, sama Maria, sama Judas, sama Joanna. Yesus kemudian, nah di sini ya, kalau garisnya begini, ini ditandakan dia menikah. Yesus menikah dengan Mary Magdalene, lalu mempunyai anak 5. Kabur. Anaknya 5. Ada itu? Kabur. Ada masih kok. Ada. Cuma terguncang gitu aja. Tulisannya yang kabur. Bukan orangnya yang kabur. Tulisannya kabur Bang Ores. Oh, tunggu gue gedein dulu. Memang orang ini. Ya, ini gue gedein ya. Nah, ini. Udah kelihatan belum? Itu Al-Quran. Udah kelihatan belum? Itu Al-Quran kan Bang Ores? Enggak, ini dari orang Kristen sendiri. Kelihatan. Siapa yang penulisnya? Nah, Yesus sama Maria Magdalene, anak pertamanya Ana. Katanya dari orang Kristen. Tolong sebutkan siapa penulisnya. Ini nih. Nih, goldenedgeproject.org.uk. Tunggu sebentar Bang. Apa gimana? Jelaskan aja terus. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini Yesus sama Maria menikah, kemudian punya anak. Anaknya itu ada Oh, ini anak-anaknya 4. Ada Ana, nanti anak pertamanya Yesus menikah dengan siapa nih namanya? Brand the Bless, itu. Nanti punya anak Belly sama Penardun. Ini cucunya Yesus, Belly. Ih, kenapa sih ini gua burem?
Iya, buram. Tuhan punya cucu. Nah ini ya Beli anaknya itu dari Ana itu adalah anak pertamanya Yesus, tuh gitu. Oke. Nah setelah itu tunggu nanti ada Tamar anak kedua, yang ketiga ada Yesus 2 De Justus, ini yang di Kolose 4 nomor 11. Setelah itu nanti ada anak terakhirnya Yosefes Haramateo. Tuhan beranak pinak. Ada Iya. keturunannya Tuhan ada keturunannya. Nah, jadi begini Bang Kores. Iya. Bang Kores tadi kan tidak mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Dan Abang Kores mengatakan tadi, menunjukkan itu dia menikah hanya melihat dari garis itu. Dan penulisannya itu kamu katakan dari orang Kristen. Yang saya tanya itu di dalam Al-Quran, Bang. Kamu ngerti nggak ini? Oh, kalau di Al-Quran nggak ada Yesus menikah atau Yesus tidak menikah, nggak ada. Quran surat Ar-Ra'd ayat Kamu 38. nggak mengerti pertanyaan saya yang saya tanya, Bang. Semua saja nggak menjawab. Kamu katakan itu ada. Ini maka nali rasulin ayat tiya bi ayatin illa bi isnillah di kulli ajalin kitab. Kamu tidak mengerti. Ini ya nggak apa-apa, yang penting orang Kristen udah bikin. Dijawab guru tadi Kores. Ya itu Ar-Ra'd ayat 38. Tuh itu dari Al-Qurannya. Jadi nanti mungkin ada di dalam Al-Quran. Dengar dulu Bang Kores. Nanti ada di dalam Al-Quran penulisannya itu nanti di 30.000 berapa mungkin atau 2028 mungkin. Nanti mau dikarang lagi nanti di situ. Sebentar Dek Bocil. Nggak tahu ini orang Kristen ini. Ini orang Kristen nanti yang bikin. ada dari penulis dari Bocil itu mau dijelaskan Gurunda Bocil. Bukan, ini orang Kristen, ini goldenAgeProject.uk ya, gimana sih? Tulis dalam Al-Quran Bang Kores. Nah, The Golden Age Project gitu loh. Lo orang Kristen atau orang Islam sih? Kok pakai Al-Quran? Loh, karena saya ini enggak. Ini Kristen mengimani Yesus punya cucu. Cucunya jadi Raja Inggris. Kalau cucu. Oi. Tuhannya punya makan, kalian harus pengetahuan yang sempurna. Di mana Nabi Isa? Di mana Nabi Isa maling keledai? Di mana Nabi Isa maling keledai di mana? Nabi Isa maling keledai di Betfage di mana? Ada nggak? Lari ke lain. Nah, Nabi Isa kan nggak ada yang kayak begitu. Makanya beda. Yesus Yunani, Nabi Isa orang Israel. Kami nggak ngerti sama orang Yunani tuh kayak gimana hidupnya. Sudahlah, kamu membela Bang semua bisa jauh kamu. Jadi ini mau gimana? Mau dibuang aja ini orang Kristen bikin ini mau dibuang aja. Gimana ini? Gini, ini orang Kristen yang bikin. Tuh, salib. Nah, silakan Gurunda. Saudara kan kalian percaya Injil itu nama akun saudara kan pencari kebenaran. Ketika ada kebenaran yang disampaikan, tolong sebentar dulu Bang Suma, sebentar dulu. Jadi berpatokan maksud saya kepada penyempurnaan kitab itu yaitu Al-Quran. Nah, tunjukkan di situ bahwa mana Yesus menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus jadi mungkin beberapa. Nanti pencari. Abang mesti mengutus orang untuk mengkarang dulu itu di dalam hadis di dalam mana. Bocil halus dengar dulu. Seperti itu. Dengar dulu tuh perkataan. Ini loh Dek, cinta mencari PR Abang Kores dan Abang Suma dan Abang Sidik. Diam dulu dong. Ini mau dijawab. Ayat 38 mencari kebenaran. Anak bocil nih. Walaqad arsalna rusulan min. Iya, jawab Bang Sidik. Saya minta. Ini Bang cuma lagi ngomong mencari kebenaran. Min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyyah. Datanya saya minta, bukan penjelasan. Saya juga bisa menjelaskan seperti begitu. Yang saya maksudkan datanya tertulis secara eksplisit. Dia bi ayatin illa. Ini disebutkan berceramah di sini bertanya jawab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan satu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab, ada ketentuan. Iya. Bang Suma, kan perbedaan Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu adalah berbeda sekali. Suci ini beda dengan Nabi Muhammad. Nabi kalau gini saudara, pencari kebenaran. Saudara mencari data yang tertulis kalau Yesus, Anda Nabi Isa.
Dan menikah. kalian kan mengimani Nabi Isa Tadi itu datang Dinda dari surga Kores langsung turun. Dinda Kores Langsung tadi turun sudah memberikan ke data dunia. Al-Quran. Al-Quran Anda minta, Al-Quran memberikan data. Apalagi yang kurang? Nah. Ya iya. Iya, Kan ini mengimani bahwa mana diberikan istri dan juga diberikan keturunan. Oke, dengar ya. Iya. Iya. Itu kan data yang dikatakan Bang Kores itu data dari karangan orang Kristen sendiri. Yang saya mau tanyakan kan Injil kan sudah dirubah-rubah. Nah, kitab yang penyempurna itu adalah Al-Quran yang kalian imani. Lalu Al-Quran mana mengatakan penyempurnaan tertulis secara Al-Quran begitu? mengatakan Bagaimana Rasul sebelum mengatakan dirubah-rubah sedangkan di sini yang lebih menjelaskan, oh di sini dia beranak begini, cucunya seperti begini lebih jelas daripada Al-Quran. Berarti masih karangan orang Kristen itu lebih sempurna daripada Al-Quran kalau begitu. Bukan sempurna, begitu. Kesempurnaan itu. Kamu diturunkan aja deh, diturunkan aja, diturunkan. Oke Bang, oke. Dia Karang-karang juga sama seperti itu. Oke, silakan. Udah Bang. Anda bukan Yesus mau lu kawin. Yesus lu kawin. Kesimpulannya di situ, Tuhanmu kawin. Dah, selesai. Ah iya, guncang. Malah minta berlindung ke Al-Quran supaya Yesus yang nggak kawin minta berlindung ke Al-Quran. Di Al-Quran aja Yesus nggak kawin kok, weh. Kok jadi tiba-tiba pindah agama? Mencari kebenaran itu otak dan tangan itu diisi pulpen dan kertas. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu ada penyempurna itu apanya disempurnakan? Aturan-aturan perintahnya. Itu yang disempurnakan Tuhan Allah itu. Bukan menyempurnakan biodata Yesus seperti apa, lahir di mana, di usia 1 tahun sampai 33 tahun bagaimana ceritanya. Tidak seperti itu, bro. Lucu supaya Yesus yang nggak kawin larinya ke Al-Quran, pindah agama. Tapi Guruna tadi udah cukup sabar ya. Kalau saya udah telan deh Guruna. Makanya disuruh turun. Udah kasih pertanyaan yang nyungsep kalau gue tuh. Tapi apa ya? Enggak Bang, cuma ini pandai dia. Dia biar dia sabar tapi disuruhnya turun. Nah. Turunkan kan? Yang aku jijik tuh. Yang aku jijik tiba-tiba jadi muslim pakai Al-Quran. Benar daripada disanjung oleh karena kesombongan. Ya, tuh Jolumbu temen lu tiba-tiba Islam tuh. Masih ada rupanya Oten Bang, masih ada rupanya. Silakan Joel. Kalau ini bocor halus ini pasti. Jol, wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana, Jol? Bisa jawab. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang mana? Wahyu yang diterima Yesus? Wahyu pertama. Oh, wahyu pertama. Kalau kita pertama ya susah saya jawab sih, Bang. Karena mengatakan dia yang berbicara itu adalah firman itu sendiri, Bang. Loh, tapi kenapa dikatakan inilah wahyu Yesus yang diberikan kepada Yesus? Mana wahyu pertama yang diberikan? Itu yang bicara itu Yohanes kayaknya itu. Berarti Yohanes memfitnah. Kok pakai kayaknya? Berarti Yohanes memfitnah. Coba Anda selidiki siapa yang menulis itu. Siapa yang menuliskan? Yang menulis kitab Wahyu itu Markus. Bukan Yohanes. Lu itulah salahnya, Bang. Kok salah? Yohanes pada saat dibuang di Pulau Patmos. Kapan di mana diceritakan Yohanes murid Yesus? Di mana murid Yesus bernama Yohanes diceritakan dibuang ke Pulau Patmos? Di mana? Itu ada sejarahnya, Bang. Iya, di mana tertulis saya itu? bukan sejarahnya. Oke. Makan dulu dihabisin, baru. Ya, Yesus yang kawin. Di dalam kisah Paulus, Apostolos dijelaskan bab 12 nomor 12, Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Siapa yang bilang? Lukas. Lukas. Ini kalau Gurunda, kalau Alfa Omega diambil di Wahyu dipakai gitu. Kalau yang kayak begini ini tulisan Yohanes katanya. Selidiki dia bilang. Selidiki dulu itu, selidiki. Yuk mari kita selidiki. Kapan Yohanes anak Zebedeus itu ke Pulau Patmos? Kapan? Di Wahyu itu yang Anda baca di Wahyu tadi itu Yohanes pada saat dibuang di Pulau Patmos itu. Kapan Yohanes anak Zebedeus dibuang ke Pulau Patmos? Kapan? Siapa yang buang dia ke sana?
Saya bacakan di Wahyu 1 ayat 1 ya. Iya, cocok nih. Karena itu mi tadi. Umbu yang buang, umbu yang buang enggak. Ya, orang-orang yang buang Yohanes itu orang-orang yang tidak menerima Yesus, itu pengikut Yesus itu. Di mana itu tertulis anak Zebedeus dibuang? Tidak ada. Yang ada anak Zebedeus itu dibunuh, dianiaya, dipenjara. Mana ada dibuang ke pulau? Yang nama lain daripada Yohanes itu adalah Markus. Kisah para pewarta 12 nomor 12. Nama lain dari Yohanes adalah Markus. Mana ada perintah Yesus di dalam Matius 10:5 nomor 6, jangan kau ke bangsa lain. Ini kok lari ke Pulau Patmos malah dia. Markus itu bang, Markus. Percaya sama saya. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang dituliskan di dalam kitab kamu yang diterima oleh Yesus di puluhan kitab ini itu yang mana? Kan udah aku bilang, luka ususmu. Itu harus dikatakan dalam bang. Yang ayat selanjutnya itu saya bacakan Wahyu 1 ayat 1 ya. Inilah ya, wahyu Kristus. Inilah perkataan inilah wahyu Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang 4 kali diulang supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini yang bicara Yohanes bang. Iya, makanya saya tanya, wahyu pertama yang dikaruniakan Allah kepada Yesus itu yang ada di dalam kitab saudara itu yang mana? Yaitu Injil. Anda mengatakan yang mana wahyu pertama? Lah jelas. Wahyu pertama. Iya, yang mana gitu ayatnya? Bileng-bileng. Kan itu nomor ada banyak, si Joel ini gimana sih? Pilih satu. Nomornya kan banyak. Keluaran lah apa? Ya saya kan. Kemungkinan kalau saya yang wahyu yang disampaikan itu ya perkataan firman yang semuanya yang ada di dalam Alkitab. Mungkin ya Pak ya. Mungkin ya, kemungkinan ya. Ya. Itu berdasarkan pengetahuan saya yang terbatas, Bang. Yang pertama itu Yesaya 5:25 itu mungkin yang pertama itu. Coba aku bantu deh, coba ya. Ini Gurunda di Matius mana ya? Yesaya aja. Matius mana ya? Sama aja. Matius 3. Matius 3:15. Nah itu. Aduh, parah juga ini. Jadikan lapis 2 juga sama si Joel ini. Nah, Matius 3:15 gini, merah soalnya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, itu. Hubungannya? Nggak tahu tiba-tiba ngomong gitu dia awal-awal. Di kitab lain itu juga tinta merah semua. Harusnya perkataan Paulus itu kasih tinta ungu supaya ketahuan ini perkataan Paulus gitu. Enggak, soalnya ini lucu. Ini Matius ya. Matius pasal pertama Yesus belum ngomong pasal pertama. Oh, masih hitam semua. Boleh pasal tanya, Bang. Pasal kedua masih belum ngomong Yesus. Ketiga baru dia ngomong. Jadi kayak ikut nimbrung ngobrol gitu. Nah, ada orang ngobrol tiba-tiba dia nimbrung. Biarlah hal itu terjadi, itu kan merah tuh. Ini yang pertama Gurunda, gimana? Jodoh. Pasal. Gimana? Ayo, udah dijawab. Aman Jol, gua bantu Jol. Tuan Guru, ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang saya tanya, Yohanes Zebedeus, murid Yesus, adalah Markus. Nah, pernyataan biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini kan yang saya tanya terkait dengan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus. Yang mana? Ya ini wahyunya.
Ini. Nah, terus yang tinta hitam itu Wahyu siapa? Ini nggak tahu. Ini siapa? Katanya Tapi semuanya memang benar loh, benar ya. Tuhan. Waktu orang Bang Juma ngomong atau teman-teman yang lain ngomong di sini, aku kaget loh. Kalian ngomong tinta merah gitu loh. Tinta merah perkataan Yesus. Kalau di dalam Bible gak ada warna merah. Ya, yang tinta hitam ini firman siapa? Aku nggak tahu juga Bang. Di Bible nggak ada itu Bang. Coba kita. Wahyu siapa yang tinta hitam ini? Nggak tahu Bang. Iya, ini kenapa Yesus tiap ngomong tuh dipapah penulis ya? Nggak tahu yang Nggak bisa dia ngomong Enggak, sendiri. itu yang ngomong pertama kali tinta duluan merah menerima siapa sih? Wahyu? Penulis Matius atau Yesus? Yang duluan menerima Wahyu? Matius kayaknya ini kalau gini caranya. Belum lagi Lukas. Orang masih 8 hari dipotong donatnya dia sudah terima Wahyu. Yesus nggak pernah cerita tentang sunatnya, dia udah cerita duluan. Yohanes yang pertama firman. Yohanes yang pertama. Iyalah. Yang menerima firman Yesus. Di mana Yesus menerima firman tentang dia sunat hari ke-8. Boleh saya tanya Bang? Iya. Aku lagi sedih. Iya, Jangan ditanya dulu. Ini wahyunya Lukas juga ini. Yohanes. Apa yang kau dukakan Yang melihat firman bersama-sama dengan Allah itu yang pertama itu. Yohanes yang pertama itu. Lihat firman. Udah bisa saya bertanya? Walah. Silakan. Berarti bisa di skip ini. Ada tisu. Di Al-Quran kan ada yang dikatakan kalau ada jawabannya bahwa berarti bisa di skip. Iya Bang Yul. Pertanyaan tadi di kan di skip dulu. Al-Quran ada yang mengatakan bahwa nanti di surga itu banyak istri. Apa benar atau tidak? Kau cemburu ya? Masih ada kawan mengawin. Ya? Kau cemburu ya karena kamu hidup secara roh, gentayangan. Ya, sudah masih ada. Jangan nelpon. Ada kawin mengawin di surga? Ada. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Cemburu dia. Ini baru bertanya. Baik ini. Iya. Ada kawin mengawin. Saya tahu Bang kalau ada kawin mengawin di surga. Ya. Joel dipaksa cerai ya? Gimana? Joel nanti kalau sama istri di surga Jakarta dipaksa cerai ya? Bilang aja kalau cemburu. Bilang kalau cemburu. Berarti masih suami istri di surganya. Hah? Oh, kalau misalnya di surga itu semuanya seperti malaikat hanya menyembah Yesus, hanya menyembah Allah. Cara roh ya, gentayangan ya, terbang-terbang. Gitu ya. Matius 19:29 itu dikasih 100 istri. Cuma dirubah, dijadikan ladang. Istrinya juga roh. Parameter dia berpikir ini nikah itu salah ya? Joel? Oh Joel. Bagaimana Pak? Parameter Anda berpikir nikah itu salah ya? Kalau menurut kami sih kalau udah sampai di surga itu bukan iya. Kedagingan kita lagi menikah. Nikah salah Bang Sidi. Iya berarti nggak salah ya? Berarti nggak salah halal ya? Iya berarti nggak salah halal ya? Betul ya? Kalau kepada Tuhan salah Bang. Noi sih dari siapa ini? Cek. Jadi iya. Jadi gini, kalau Kristen itu mati jadi malaikat, betul ya Joel? Betul ya? Jadi malaikat. Nah Wahyu 12 nomor 7 itu ada perang naga. Yang berperang itu malaikat. Kalian yang berperang melawan naga ya Joel? Suatu pertanyaan yang Anda tanyakan jangan langsung bilang betul kan. Saya sangka dulu apa benar atau tidak. Iya, saya tanya aja. Di dalam Wahyu 12 nomor 7 itu ada perang naga. Kalian kan mati ini jadi malaikat nih kan? Betul kan? Ada datanya itu. Kalian mati itu jadi malaikat. Jadi di surga itu naga malaikat itu melawan naga. Jadi kalian yang melawan naga. Terus di Wahyu 12 nomor 7 itu masih ada perang. Ada perang di surga, Dek. Bunda, ada yang mau nanya ini katanya urgent sama Gurunda. Gitu ya? Mau nanya Bang Juma ini lagi diskusi loh. Ini lagi diskusi. Katanya betul ya? Betul apa salah itu? DM aja kalau urgent. Iya DM aja. Itu yang nelpon Gurunda kali. Itu yang nelpon Gurunda kali. Tolong ya. Kalau lagi diskusi nanti ngobrolnya sama Bang Juma. DM aja DM. Ini lagi diskusi loh, lagi diskusi.
Tapi karena ini urgent, siapa tahu ini gawat darurat loh. Masalah pribadi dibawa ke umum nanti gimana itu? Buat telepon. Tuh, Bang Juma aja marah tuh, telepon tuh, Bang Juma aja marah. Telepon. Nahon kumaha. Apalagi di sini, ini lagi diskusi, jangan diganggu dulu. Kita harus tahu dulu ada apa. Sopor ya. Kenapa? Ada Hesti ini jangan terlalu kejam kali kau Hesti. Siapa? Ya udah Bunda Rama turun lah, Bunda Rama turun, ganti ke Bunda Rama. Urgent. Iya Bunda yang nyarankan, Bunda turun lah. Kan penuh. Ya sudah saya mengalah. Dia ngasih saran tapi nggak mau turun, kan lucu. Ngasih saran tapi nggak mau turun. Ya udah saya yang turun. Orang mau ngomong sama Bang Juma. Ya udah, enggak, saya minta izin sama Bang Juma. Beliau dikasih naik enggak Bang Juma? Dinaikkan giliran disuruh turun satu nanya izin tuh, makanya jangan kasih saran. Nah, akhirnya disuruh turun gak ada yang ngalah. Hesti nanti kau kuhalali kau Hesti. Minta izin pula sama Bang Juma. Diam situ Hesti, nanti kau kuhalali. Rasain tuh. Makanya jangan kasih saran. Emang Aki Erik belum ada istri ya? Udah. Oh lagi berarti asik. Belum dia lagi PDKT ke host kita. Enggak Bang Juma, Bang Juma. Bang Juma bercanda tuh si Erik siapa gitu Bang. Yang mau naik siapa Ufti? Nah, namanya Ahmad ya gitu loh Abang. Itu tadi di mana kata Bang Juma itu? Ahmad Tauhid. Itu loh orang Makassar namanya juga siapa? Loh Bang, orang Makassar. Ahmad Tauhid Gurunda katanya. Oh yaudah naikin. Itu mungkin yang nelpon mungkin itu naikin. Mungkin ya. Kayaknya tuh. Yang nelpon itu namanya Imja. Oke, Assalamualaikum Pak. Panggil saja aku Imja Bang. Iya Imja. Bau berarti ya. Waalaikumsalam. Ya Pak, itu ada Bang Juma. Saya mau sama Bang Suma juga. Iya, kenapa Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada. Oh, apa ini? Saya ini. Tapi saya mau bahasa sini. Bisa? Iya. Iya. Lanjut Ki. Lebar makin enggak informasi baturian di Anding. Apa nakanan Jo? Magai ya. Nak konfirmasi dah. Ten apa? Bang Sidik noise. Ini tahu-tahu tak ri abadi kugapa dari tanah. Dalam buku dalam buku grupan tak. Tidak toko. Kemai? Ya iya Jinjo. Ayo masalah na. Tena kigapay. Nakikugapay. Kebetulan kugapay tak. Inay pun na video Jo. Tena kupahang inay pantamay. Ya kan kalau bahasa kayak gini mending WA Bang Juma Bang. Ya kan? Nggak bisa karena. Ya WA habis bahasa kayak gini kami nggak ngerti ngomong apa. Nggak apa kok dong. Biar Mi. Lanjut Ki. Bunda tolong tunggu dulu karena ini untuk pribadi Bang Suma aja bukan yang lain masalahnya. Iya. Urgent. Iya. Lanjut. Mungkin Pak Sidik juga masih ada bisa ini apa ini mengerti juga sedikit ini. Iya. Saya mengerti ya. Lanjut Mas. dengan Bunda Rahma itu yang mengerti itu tahu itu. Jadi sumpah yang acara ya ri Bolangi. Cai. Marahin, kalung salo mo. Oh, punanjo niat ji memang. Tena jangan apa. Yang penting tena dari pihak kita yang melakukan kan gitu. Tapi mana tega mah sinampe kuliah nih tahu-tahu sing tak. Pas iya mau media apa deng? Kalau itu sudah terjadi terpaksa kita harus pindah dari mimbar ke mimbar berarti. Resiko harus siap ditanggung. Puna nake sarangku puna kulen palanya kita ini yang pertama jo.
Jo Iya, persoalan. puna kiseng injo patanda akun, kuliah jika apa? Pertama ya. Iya. Kiseng. Karena anaknya kateng ngiseng karena maksudnya kateng tangan we. Tena. Pertama. Tena. Iya. Lala iru jembatan ka. Jembatan. Anu na palimban na anu tak tempat tak Beri Bolangi. Iya. Oh. Berarti sudah sampai di sana pasukan ninjanya, berarti sudah sampai di tempatku. Gak apa-apa lah. Kita tempat sing apa nania. Tiba-tiba Di tempatku itu siap lengkap di sana itu samurai, trisula, ada bedil, peluru karet. Lengkap itu. Ya jinjau, maksudnya banyak di info. Sekedar banyak. Info. Lengkap di tempatku itu. Jadi kalau pasukan ninjanya mereka berani masuk di tempatku ya, siap-siap aja jadi perkedel. Oh, udah mau main bedala-dala kita. Iya. Enggak. Bercanda. Iya. Oke, saudaraku di DM Mami di Tena nomor kurikat teh. Tena. Iya minjong. WA aja. Injo dia di komalkin aja nomor Excel. Follow rompang. Oke. Nanti. Oke. Di DM Mami di. Oke. Iya. Oke, baik. Makasih. Oke, baik saudaraku. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ujung-ujungnya DM kan? Ada yang DM. Ini saya kasih cluenya sedikit saya kasih bocoran. Ada yang datang di tempatku mengambil foto sembunyi-sembunyi gitu, lalu disebar-sebar gitu maksudnya kayak gitu. Oh. Ya nggak apa-apa lah, orang namanya juga bintang film. Kayak mana? Abang selebritis ya wajar lah resiko. Apa maksudnya ngambil foto wajah Gurunda? Iya, mungkin mau pamer gitu. Oh, I see. Iya. Iya, aku lihat kemarin di tempat Tritung ada yang ini foto Gurunda dipajang bebas itu. Akunnya tentara Kristus, ya. Oh iya, si bocil itu. Ustadz tentara Kristus telah datang, Tuhannya mati duluan baru datang. Lagian Bang Juma itu kan risiko orang ganteng kayak gitu, Bang. Yang penting jangan homreng aja sih. Ya udah saya izin dulu asar dulu di sini. Siap. Aku belum di sini. Azan dulu sejenak. Iya. Siap. Ya tafadhol Gurunda. Lanjut dulu ya, Dinda ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mulai diskusinya.